Bab 321, Memberimu trik. Nama, peternakan tingkat dewa penulis, lembut dalam senjata baja. Plus matikan mengatur ulang. Jika kamu terbang, benar saja, Xia Ruofei tidak menyangka suara Liang Qichao lesu. Dia ingin datang ke Amerika Serikat dan dia berada dalam konflik. Pada saat lift tiba, Xia Ruofei masuk ke lift dan tertawa dan berkata, Liang Ge, saya mendengar bahwa Anda dipilih oleh Ayah Tang, selamat. Liang Qichao berkata dengan depresi, saudaraku, jika kamu ingin mengatakan ini, kita bisa terus berteman. Xia Ruofei tertawa bahagia. Lift sampai ke tempat parkir bawah tanah. Xia Ruofei keluar dari lift dan berjalan menuju mobilnya. Dia bertanya, Liang Ge, saya sangat ingin tahu tentang bagaimana Paman Liang mencoba meyakinkan Anda. Bujukan yang mana? Bagaimana cara membujuk? Liang Qichao berteriak dengan marah. Dia benar-benar dipaksa. Itu adalah penindasan sistem patriarki feodal. Kemudian, Liang Qichao menuduh ayahnya Liang Weimin selama beberapa menit, dan Xia Ruofei tidak dapat mendukungnya. Dia tertawa dan mendengarkan. Namun, dia juga mendengar seluk-beluk semuanya dari kata-kata Liang Qichao. Agar Liang Qichao berjanji untuk pergi ke Amerika Serikat, Liang Weimin tidak hanya menggunakan metode terbaik untuk menghadapi generasi kedua yang kaya, seperti membekukan kartu kredit, menghentikan uang saku, melarang keluar, dan dia juga menggunakan trik yang lebih memalukan. Liang Weimin secara langsung memberitahu Liang Qichao bahwa jika dia tidak ingin pergi ke Amerika, dia akan segera menikahkannya. Ternyata Liang Qichao memiliki nominal tunangan, yang sebenarnya adalah putri dari teman lama Liang Weimin. Di saat yang sama, teman lama ini juga merupakan mitra bisnis Liang Weimin. Pernikahan ini diatur ketika keduanya minum satu kali. Liang Qichao tentu saja sangat tidak setuju, ditambah lagi gadis itu pernah belajar di luar negeri sebelumnya, jadi Liang Weimin tidak memaksa Liang Qichao. Namun, gadis itu kembali ke Tiongkok dalam 2 bulan pertama. Kedua belah pihak bertemu satu sisi. Apa yang tidak terpikirkan oleh Liang Qichao adalah bahwa tuan wanita yang kembali tidak tahu apa yang harus dilihat, tetapi sebenarnya mengambil inisiatif untuk menyerangnya, tetapi Liang Qichao melakukannya. Gadis itu tidak punya perasaan. Keduanya masih ada di dunia, dan para tetua dari kedua belah pihak telah mencapai kesepakatan lisan. Terlebih lagi Liang Qi sebesar ember. Sekarang Liang Weimin mengambil kesempatan untuk mengingat kembali hal-hal lama dan berkata bahwa jika Liang Qichao tetap tinggal di pedesaan, dia hanya akan menikah. Liang Qichao mengira perekonomiannya juga dikendalikan oleh ayahnya. Dia berlari tanpa tempat untuk lari. Ditambah lagi gadis itu masih mengejarnya. Jika dipikir-pikir, biarkan Liang Qichao merasa bahwa dia besar dan dia tidak sebaik dia. Pergi ke Amerika untuk mendapatkannya. Oleh karena itu, Liang Weimin sangat senang bisa sukses. Jika kamu terbang, temanmu akan pergi ke Amerika besok. Liang Qichao berkata, saya tidak tahu kapan saya akan memiliki kesempatan untuk bertemu, atau apakah saya akan minum 2 kali di siang hari. Ceng-ceng, Xia Ruofei berkata dengan riang, di mana kamu sekarang? Atau aku akan menentukan tempat. Jangan berhenti, jangan makan di luar. Liang Qichao berkata, datanglah langsung ke kedai makananku yang berdaging. Aku di sini untuk menyerahkan pekerjaan. Aku menelepon kepala kantin untuk mengaduk beberapa hidangan, minum saja di kantorku. Sedikit, ya, setelah ayahku kembali, aku membual anggur putihmu sendiri, dan kamu membawa 2 botol di siang hari. Tidak masalah, kata Xia Ruofei. Kalau begitu tunggu, aku akan datang. Xia Ruofei masuk ke dalam mobil dan mengambil beberapa botol minuman 8 sen dari tempat itu. Dan memasukkannya ke dalam tas. Kemudian dia menyalakan mobil dan meninggalkan Hotel Shangri-La, dan langsung menuju kedai daging peri di distrik Anhua. Di gedung perkantoran warung daging peri, mobil diparkir di depan gedung perkantoran. Xia Ruofei datang ke kantor Liang Qichao dengan jalan yang terang dan familiar. Liang Qichao tertegun di mejanya dan melihat Xia Ruofei masuk. Dia mengangkat kelopak matanya dan tidak berkata apa-apa, ayo, duduk. Xia Ruofei tersenyum dan meletakkan anggur di bawah meja kopi, lalu duduk dan berkata, Liang Ge, orang-orang pergi ke luar negeri senang, bagaimana denganmu, rasanya seperti pergi ke pisau dan wajan minyak. Liang Qichao mengalihkan pandangannya dan berkata, apakah ada negara yang baik untuk pergi ke luar negeri?
Saya tidak terbiasa dengan kehidupan saya, dan saya harus pergi ke perusahaan kakek untuk melakukan sesuatu. Bagaimana saya bisa bebas di negara ini? Minum anggur kecil, anak ayam basah kuyup. Hei, selamat siang, aku pergi selamanya. Liang Qichao berkata sambil berdiri dan mendekati sofa, dia menyerahkan sebatang rokok kepada Xia Ruofei, lalu dia mengeluarkan salah satunya. Setelah menarik napas dalam-dalam, dia duduk di sebelah Xia Ruofei dan berkata, jika terbang anggur akan segera tiba, dan kamu akan minum bersamaku di siang hari. Akan ada lebih sedikit kesempatan bagi kedua bersaudara untuk minum setelahnya. Ketika kamu membuat nama untuk dirimu sendiri, kamu akan kembali ke rumah, dan kamu akan punya waktu untuk minum. Xia Ruofei berkata sambil tersenyum. Hei, ini mudah diajak bicara. Liang Qichao menggelengkan kepalanya sambil tersenyum. Pada saat ini, pemilik kantin masuk ke kantor dengan membawa nampan, meletakkan piring di atas meja kopi, berlari bolak-balik 3 kali, dan hampir semuanya meja kopi sudah penuh. Xia Ruofei memiliki perkiraan kasar, setidaknya selusin hidangan. Liang Ge, ayo minum alkohol, lakukan begitu banyak hidangan. Xia Ruofei bertanya sambil tersenyum makan makanan Cina di luar negeri. Liang Qichao berkata dengan sungguh-sungguh, saya belum pergi ke luar negeri, saya ingin makan lebih banyak. Xia Ruofei tertawa gembira, siapa yang Anda dengarkan? Amerika Serikat penuh dengan Chinatown. Tidak ada perbedaan dalam komunitas Tionghoa. Dikatakan bahwa tidak ada yang bisa berbahasa Inggris, tetapi tetap tinggal di sana selamanya. Xia Ruofei menemukan bahwa Liang Qichao masih sangat menolak untuk pergi ke Amerika, jadi dia juga mengucapkan beberapa kata penghiburan ketika minum, tetapi tampaknya efeknya tidak bagus, dan Liang Qichao tampaknya tidak dapat meningkatkan minat. Bahkan 8 dewa yang mabuk dan menua, dia tidak merasakan bau apapun. Xia Ruofei memikirkannya, mengambil cangkir itu dan Liang Qichao menyentuhnya, pertama-tama mengeringkan anggur di dalam cangkir, dan kemudian berkata, Liang Ge, aku mendengarkan Ayah Tang mengatakan bahwa kali ini kamu pergi ke Amerika Serikat, kamu pergi dengan Liang Xiaojun. Kalau begitu kamu negara tidak bisa selesai. Aku sudah kalah darinya sebelum aku pergi. Saat kamu berada di Amerika, kamu lebih baik dari dia. Bukankah wajah Liang Susu kusam? Liang Qichao berkata dengan kesal, Liang Xiaojun awalnya belajar administrasi bisnis, tetapi dia juga pergi ke Amerika Serikat untuk belajar, dan bahkan magang di perusahaan kakek. Titik awalnya sangat tinggi, bagaimana saya bisa membandingkannya dengan dia? Petik 2. Kalau begitu kamu tidak bisa memecahkan kalengnya. Xia Ruofei berkata, pendidikan Liang Xiaojun tinggi, tetapi kemanusiaannya tidak baik. Dan sudah berapa lama dia berada di masyarakat? Hal-hal di sekolah sebagian besar bersifat teoretis, dan dia mungkin lebih baik daripada Anda di atas kertas. Tetapi jika Anda mau untuk mengatakan pertarungan sebenarnya, kamu telah keluar dari bisnismu sendiri selama bertahun-tahun, dan kamu tidak mungkin kalah darinya. Liang Qichao menggelengkan kepalanya dan berkata, jika Fei Fei, Liang Xiaojun kembali ke Tiongkok tahun ini, dia membuat beberapa proyek besar untuk perusahaan ayahnya. Faktanya, dia sangat mampu. Xia Ruofei menuruti keinginannya sebentar, tiba-tiba matanya berbinar, dan tersenyum dan berkata, Liang Ge, aku punya lamaran. Kamu bilang, saya mendengarkan Tuan Tang, ketika Anda tiba di Amerika Serikat, Anda akan pergi ke posisi akar rumput di perusahaan mereka untuk berolahraga. Xia Ruofei berkata, itu. Jika kamu ingin melamar dengan ayahnya, kamu bisa pergi ke Wonderland Farm di Australia. Pertanian negeri dongeng. Liang Qichao tidak menanggapi saat ini. Saya adalah peternakan padi tempat saya bekerja sama dengan Pastor Tang di lembah Hunter Australia. Xia Ruofei berkata sambil tersenyum. Setelah kami bekerja sama, kami memutuskan untuk mengganti nama kami menjadi Wonderland Farm. Hei, nama ini cukup keras. Liang Qichao berkata sambil tersenyum, lalu berkata tanpa alasan, tapi apa yang bisa saya lakukan di pertanian? Liang Ge, dengarkan aku dan analisislah bersamamu. Xia Ruofei berkata sambil tersenyum. Dibandingkan dengan kenyataan bahwa Anda hidup di bawah pengawasan orang tua di Amerika, Anda harus bersaing dengan Liang Xiaojun. Apakah Anda akan pergi ke Australia dengan lebih bebas? Anda ingin pikirkanlah, pertanian Australia yang luas sangat indah, dan tidak ada yang bertanggung jawab atasmu.
Kata-kata Xia Ruofei penuh godaan, dan Liang Qichao tidak bisa tidak mengungkapkan warna yang menarik. Namun, dia segera sadar kembali dan berkata, jika kamu terbang, itu tidak benar. Jika saya pergi ke Australia, Liang Xiaojun tinggal di Amerika, maka saya tidak tersesat. Awalnya yayasannya lebih baik dari saya, jika dia pergi ke perusahaan besar orang tua itu, dan saya pergi ke pertanian, titik awalnya jauh lebih rendah daripada dia. Apa yang saya bandingkan dengan dia? Dan saya mendengar bahwa laba atas investasi di pertanian di Australia sangat rendah, dulu, sulit untuk mencapai prestasi apapun. Xia Ruofei tersenyum dan berkata, pengembalian investasi yang rendah adalah pertanian normal. Karena saya telah berinvestasi di dalamnya, saya akan segera memperkenalkan sayuran Taoyuan ke Australian Wonderland Farm. Apakah menurut Anda akan sulit untuk membuat pertunjukan? Liang Ge sudah kubilang padamu, meskipun Liang Xiaojun tetap tinggal di Amerika, dia akan mulai dari posisi akar rumput. Bisakah dia mendapatkan hasil yang luar biasa dalam waktu singkat? Xia Ruofei terdiam dan terus bingung, dan Anda berbeda. Jika dipikir-pikir, Anda telah membuka kios daging selama bertahun-tahun. Anda juga harus menjadi jalan pintas dalam pengelolaan peternakan. Ada keuntungan yang melekat. Anda bilang Anda jangan gunakan kekuatanmu, tetapi kamu tidak ingin melakukan hal-hal yang tidak kamu kuasai. Bisakah kamu menjadi elit Wall Street jika kamu jarang pergi ke Amerika Serikat? Kata-katanya benar, tapi Liang Qichao ragu-ragu. Situasi di Australia tidak sama dengan di Tiongkok. Beberapa pengalaman masa lalu saya belum tentu bagus di sana. Itu tergantung dirimu sendiri. Xia Ruofei berkata, perbedaan antara Australia dan negara ini, saya pikir ini terutama terletak pada undang-undang, ketentuan aspek-aspek ini, saya mendengar bahwa mereka memiliki peraturan dan batasan yang jelas pada operasi pertanian, tetapi hal-hal ini selama serius tapi belajar, seharusnya tidak sulit untuk memahaminya. Dan itu bukan Anda sendiri, bukankah Ayah Tang mempunyai tim profesional untuk mengelola pertanian di sana? Jika Anda bisa lewat, Anda akan mengambil arah yang besar. Xia Ruofei mengambil minuman dari gelas. Dan berkata, saya dapat memberi tahu Anda dengan jelas bahwa peternakan negeri ajaib akan segera memasuki tahap pengembangan. Ketika sayuran Taoyuan saya diperkenalkan ke pertanian, kinerja peternakan Xianjing akan meningkat tajam. Bahkan mungkin Ayah Tang akan terkejut. Pada saat itu, Liang Xiaojun masih bekerja keras di bagian bawah perusahaan. Apakah sekilas tidak jelas? Liang Qichao akhirnya tergerak oleh Xia Ruofei. Semakin dia berpikir, semakin masuk akal perasaannya. Jika Anda benar-benar pergi ke Amerika Serikat untuk bersaing dengan Liang Xiaojun, seorang mbak sekolah terkenal, lulusan universitas burung pegarnya dan bahasa Inggrisnya hanya sekedar lewat, saya khawatir mereka akan kalah tanpanya, ketegangan. Dan jika Xia Ruofei berkata, jika Anda kembali ke Australia untuk menjalankan pertanian, itu benar-benar hal yang baik. Memikirkan hal ini, Liang Qichao telah mengalami beberapa perubahan dalam pola pikir kaleng pecah, tetapi dia segera mengalami beberapa kerugian. Dia mengerutkan kening dan berkata, jika kamu terbang, meskipun saya ingin pergi ke Australia. Kakek, dia mungkin tidak setuju. Niat awalnya adalah membiarkan saya dan Liang Xiaojun mengikutinya, sehingga saya dapat mencapai tujuan belajar dan belajar. Apakah Anda menempatkan saya sendirian di Australia? Apakah dia melanggar niat aslinya? Liang Qi ketiduran, lalu berkata, dan sejauh yang saya tahu, Padik. Hei, Wonderland Farm adalah investasi pribadi atas nama kakeknya, bukan aset nama perusahaannya, dia akan setuju untuk mengirim saya ke sana. Xia Ruofei berkata dengan percaya diri, Liang Ge, kamu tidak perlu mengkhawatirkannya saat ini. Saya yakin selama kamu muncul, Tuan Tang akan setuju. Petik 2. Benar-benar, Liang Qichao berkata dengan takjub. Jika kamu terbang, bagaimana kamu bisa memiliki pemahaman sebesar itu? Xia Ruofei berkata sambil tersenyum, jika kamu percaya padaku, pergilah bersama ayah, kamu secara alami akan tahu bahwa aku tidak berbohong kepadamu hari ini. Dan aku berjanji selama kamu bekerja keras dan bekerja keras, pergilah ke pertanian Australia. Beberapa hal, Anda tidak akan pernah menyesalinya di masa depan. Alasan mengapa Xia Ruofei memiliki pemahaman yang begitu baik adalah karena dia tidak akan menyapa Ayah Tang dan menceritakan urusan Liang Qichao.
Dia akan mengatakan ini, sepenuhnya berdasarkan penilaian akurat atas keseluruhan situasi. Otoritas Liang Qichao terpesona, jadi kekhawatirannya adalah kekacauan, jadi saya tidak bisa melihat situasinya, dan Xia Ruofei adalah seorang pengamat, dan dia telah menganalisis pikirannya secara menyeluruh. Xia Ruofei dan Tang Laozi telah menandatangani kontrak. Sekarang dia adalah pemegang saham utama Wonderland Farm. Maka tim manajemen yang ditunjuk Tang Laozi sebelumnya mungkin tidak cocok. Bagaimanapun, Xia Ruofei adalah pemegang saham utama. Jika Anda masih menggunakan orang tua itu, Tang orang tua itu pasti akan mempertimbangkan perasaan Xia Ruofei, khawatir Xia Ruofei merasa masih ingin mengendalikan kekuatan pengambilan keputusan pertanian. Jadi dia pasti perlu menyesuaikan tim manajemen, setidaknya menunjuk kembali penanggung jawab di Australia, dan penanggung jawab baru untuk memimpin tim manajemen. Dan penanggung jawab ini paling dipercaya oleh kedua belah pihak, terutama Xia Ruofei pasti merasa lega. Liang Qichao tidak diragukan lagi adalah kandidat yang sangat cocok. Meskipun niat awal Pastor Tang adalah membiarkan Liang Qichao dan Liang Xiaojun memulai pelatihan dari posisi akar rumput, pertanian di Australia hanya memiliki total aset 40 hingga 50 juta dolar. Di mata Pastor Tang, tidak ada perbedaan antara perusahaan kecil tempat dia berinvestasi sebelumnya. Liang Qichao adalah kepala perusahaan kecil di tingkat ini. Dalam pandangan ayah Tang, ini sudah merupakan pekerjaan yang sangat mendasar. Oleh karena itu, jika Liang Qichao mengusulkan untuk pergi ke pertanian Australia, sebagian besar ayah Tang akan berjanji. Liang Qichao menggigit giginya dan berkata, "Bagus. Aku akan mendengarkanmu." Kemudian dia menuruti keinginannya sejenak dan berkata, "Saya tetap pergi ke Amerika dulu dan kemudian memberitahu kakek tentang masalah ini. Lagi pula, meskipun orang tuanya tidak setuju, saya sudah lepas dari cengkeraman ayah saya, dan itu masalah besar, kalah dari Liang Xiaojun." Kehilangan muka, Xia Ruofei tertawa dan berkata, "Sepertinya ketakutanmu terhadap tunanganmu jauh melebihi kerinduan akan kebebasan. Jangan sebutkan kata-katanya." Liang Qichao berkata dengan canggung, "Aku akan merinding begitu mendengarnya." Xia Ruofei mendongak dan tertawa, lalu berkata pada gelas anggur, "Kemarilah, Liang Ge. Aku akan memberimu segelas anggur, semoga perjalananmu menyenangkan, dan semuanya berjalan lancar setelah Australia. Jika kamu terbang, pinjamlah kata-kata baikmu." Liang Qichao berkata, "Ayo, saudaraku, bersoraklah." Bersulang, Xia Ruofei menemani Liang Qichao minum pada pukul 2 siang sebelum dia bangun dan pergi. Liang Qichao menemukan sopir untuk Xia Ruofei. Sopir pergi ke warung daging peri. Begitu dia melihat ksatria itu yang ke-15, air mulutnya mengalir ke bawah. "Kudengar kendaraan off-road kelas monster edisi terbatas ini dikendarai olehnya. Saya bahkan mengatakan bahwa lari bebas tunggal ini bisa membuatnya kecanduan mobil." Xia Ruofei duduk dalam posisi kopilot setelah masuk ke dalam mobil, mengikat sabuk pengaman dan melambaikan tangan kepada Liang Qichao. Kemudian pengemudi yang bersemangat memulai kendaraan off-road Ksatria 15. Melihat status pengemudi, Xia Ruofei tidak bisa tidak khawatir, dan dengan cepat membuat pernyataan untuk mengingatkannya agar mengemudi dengan hati-hati. Dalam perjalanan, pengemudi di jalan berbicara tentang perjalanannya selama 2 atau 3 tahun, mengendarai banyak mobil mewah, tetapi Cavaliers 15 adalah yang pertama kali mereka bertemu, dan kemudian terus mengatakan bahwa mereka beruntung. Xia Ruofei sedikit bersemangat, tapi dia tidak menanggapinya tanpa tumpangan. Segera mobil itu tiba di peternakan Taoyuan, dan pengemudinya benar-benar bersikeras untuk tidak mengumpulkan uang. Xia Ruofei hanya bisa tersenyum dan berterima kasih padanya. Lalu lintas di peternakan Taoyuan sangat tidak nyaman. Xia Ruofei awalnya ingin Ye Lingyun membuka truk pickup untuk mengirim pengemudinya ke persimpangan. Namun, Li Zifu sedang memberikan ceramah kepada Ye Lingyun, jadi Xia Ruofei hanya menelepon Pang Hao dan memintanya untuk mengemudi. Diantar ke jalan nasional di luar peternakan, masih banyak mobil penumpang yang lewat di sana, dan tidak banyak masalah untuk kembali ke kota. Pang Hao baru saja mendapatkan SIM, dan dia masih dalam tahap kecanduan mobil. Maka ia mengambil kunci mobil dengan penuh semangat dan mengemudikan truk pickup dan mengantar sopirnya meninggalkan villa. Xia Ruofei memandangi orang tua dan muda yang duduk di halaman villa. Hangatnya matahari di sore hari musim semi menyinari mereka.
Lightning juga dengan malas berjongkok di kaki Ye Lingyun. Li Zifu berbicara tentang kerajinan membuat teh. Ye Lingyun mendengarkan dengan penuh perhatian, mencatat dari waktu ke waktu di buku, gambaran yang sangat harmonis dan hangat. Xia Ruofei tidak mengganggu mereka di masa lalu. Dia langsung masuk ke villa dan minum 1 pon minuman keras di siang hari. Saat ini, dia juga merasa kepalanya sedikit pusing dan dia siap kembali ke kamar untuk tidur siang. Saat Xia Ruofei baru saja masuk ke villa, dia mendengar deru mesin di belakangnya. Xia Ruofei bisa mendengarnya tanpa menoleh ke belakang. Inilah suara unik mesin Porsche 911. Dia memalingkan wajahnya sambil tersenyum. Benar saja, sebuah mobil oranye menyala, mobil sport Porsche 911 terus diparkir di sebelah Cavaliers ke-15, seperti seorang pria berotot dan kuat berdiri di samping seekor burung kecil yang bergantung pada wanita yang lembut. Ketika pintu terbuka, hal pertama yang terlihat di mata Xia Ruofei adalah kaki panjang yang menggoda. Lalu aku melihat mobil Ling Qingsui Chong, dan kedua tangannya memegang pintu, hanya melihat diriku sendiri sambil tersenyum. Bersihkan salju. Xia Ruofei berjalan maju 2 langkah dengan senang hati dan menyapa. Senyuman di wajah Ling Qingsui perlahan menyebar. Dia berbalik dan menutup pintu, dan langkah teratai menuju ke Xia Ruofei. Setelah melihat Ye Lingyun, Ling Qingsui pertama-tama menyapa Ye Lingyun, lalu berjalan ke arah Xia Ruofei selangkah demi selangkah, tersenyum dan menatap Xia Ruofei. Xia Ruofei tersenyum kecil dan berkata, memasuki rumah ke dalam rumah. Setelah itu, Xia Ruofei mengulurkan tangan untuk menarik tangan kecil Ling Qingsui. Ling Qingsui sangat pandai menghindarinya, tersenyum nakal pada Xia Ruofei, dan kemudian muncul dari Xia Ruofei, memimpin ke dalam villa. Xia Ruofei merasakan aroma angin yang bertiup, mau tidak mau memikirkan situasi harum dari 2 orang terakhir di rumah salju Lingjiang di Lingjiang Villa, dan tidak bisa menahan perasaan lega. Dia segera menindaklanjutinya. Begitu dia memasuki rumah, Xia Ruofei tidak bisa menahan diri untuk tidak memegang pinggang Ling Qingsui dari belakang, dan membenamkan kepalanya di rambut Ling Qingsui yang jernih dan harum, menarik napas dalam-dalam dari keserakahan. Kemarahan Xia Ruofei membuat Ling Qingsui merasakan lehernya gatal, tidak bisa menahan tawa dan memutar tubuhnya, berkata, jangan membuat masalah. Wanita, aku ingin mati untukku, kata Xia Ruofei dengan sebuah senyuman. Dia berkata sambil menarik tangan Ling Qingsui untuk naik ke atas. Ling Qingsui Jiao tersenyum dan ingin menarik tangan gioknya, dan berkata di mulutnya, apa yang kamu naik ke atas? Aku sedang mencari sesuatu untukmu. Ada sesuatu yang ingin dikatakan kembali ke kamar. Kata Xia Ruofei sambil memegang salju lembut Ling Qingsui, jangan mempengaruhi kelas Lingyun. Ling Qingsui juga memperhatikan Ye Lingyun dan Li Zifu. Setelah mendengarkan kata-kata Xia Ruofei, dia bertanya dengan rasa ingin tahu, kelas apa yang ada di kelas. Orang tua itu adalah guru yang kamu tanyakan pada Ye Lingyun. Apa yang dia ajarkan? Xia Ruofei mengambil tangan kecil Ling Qingsui dan naik ke atas. Dia tersenyum dan berkata, orang tua itu adalah ahli pembuatan teh. Dia sangat terkenal di Wuyixian. Teh Dahongpao biasa dibuat oleh tangan orang tuanya, dan nilainya bisa berlipat ganda. Petik 2. Sangat bagus. Ling Qingsui berkata, apakah kamu membiarkan Ye Lingyun belajar teh dari orang tua itu? Ya, kata Xia Ruofei. Dia mengetahui hal itu setelah itu, saya akan mendapat master teh gratis. Dan dia masih master dari guru terkenal itu, hehe. Gaya Ling Qingsui berwarna putih dan mata Xia Ruofei berkata, pencatut. Pada saat ini, Ling Qingsui menemukan bahwa keduanya telah tiba di pintu kamar tidur Xia Ruofei, dan wajahnya tidak bisa tidak menunjukkan jejak ketegangan dan rasa malu. Xia Ruofei membuka pintu dan masuk ke kamar tidur bersama Ling Qingsui. Lalu dia berbalik dan mengunci pintu. Dia berbalik dan tidak sabar untuk memeluk tubuh halus Ling Ling. Bibir panas itu tercetak dengan bibir merah seksi Ling Qingsui. Ling Qingsui mendengus dan secara simbolis tidak mampu melawan. Sambil bernapas, dia berkata, jika kamu terbang, jangan membuat masalah. Aku sedang mencari sesuatu untukmu. Ayahku telah membeli kilang anggur di sana. Hampir selesai. Dia bertanya aku akan mengambil kontrak dan menandatanganinya untukmu. Ling Qingsui mengatakan itu sambil mengulurkan tangan dan menjelajahi tas itu. Xia Ruofei meraih tangan kecil Ling Qingsui dengan sangat arogan.
Mata panas itu menatap wajah cantik Ling Qingsui, seperti batu giok putih, dan berkata, masalah penandatanganan kontrak tidak perlu cemas, mari kita lakukan hal yang benar dulu. Ling Qingsui merasa malu sebelum dia datang, dia sudah menyadari apa yang akan terjadi, dan dia juga menantikannya. Namun, ketika insiden itu berakhir, di bawah tatapan agresif Xia Ruofei, Ling Qingsui masih merasa sangat gugup. Dia membenamkan kepalanya dalam-dalam di dada Xia Ruofei, dan aroma atmosfer laki-laki Xia Ruofei yang kuat membuatnya tubuhnya lembut dan lembut. Xia Ruofei memegangi wajah Ling Qingsui dan menatap tajam ke mata besarnya yang indah dari Xia Ruofei, tetapi segera dengan berani menghadapi Xia Ruofei, percikan cinta bermekaran di antara mata keduanya. Xia Ruofei akhirnya tidak bisa menahannya. Dia menunduk dan mencium kelembutan yang menggoda. Xia Ruofei memelototi tubuh Ling Qingsui yang semakin panas, mencicipi nektar manis di bibirnya, dan merasakan bahwa pengekangannya telah mencapai nol tanpa batas. Ling Qingsui berangsur-angsur menjadi sedikit terpesona dalam ciuman gila ini, dan sepasang tangan kecil tanpa sadar mengusap punggung lebar Xia Ruofei. Xia Ruofei sudah minum banyak anggur pada siang hari. Di bawah pengaruh alkohol yang merangsang, dia memegang erat Ling Qingsui, seolah ingin memasukkannya ke dalam tubuhnya. Setelah keduanya berdiri di depan pintu dan berciuman sebentar, Xia Ruofei akhirnya mau tidak mau melepaskannya dengan enggan. Bibir merah Ling Qingsui. Kemudian dia mengambil Ling Qingsui dan mengangkatnya ke tempat tidur besar di kamar tidur dengan seruan halus dari Ling Qingsui. Xia Ruofei dengan lembut meletakkan Ling Qingsui di tempat tidur. Pada saat ini, mata Ling Qingsui yang jernih tertutup rapat, tetapi bulu matanya yang panjang sedikit bergetar, menunjukkan suasana gugupnya saat ini. Xia Ruofei memandang tempat tidur seperti kecantikan yang sedang tidur, Ling Qingsui, tubuh yang menggoda dan menarik, bukan kecantikan yang mempesona, dan rasa malu di wajah Ling Qingsui, di mana dia bisa bertahan. Xia Ruofei melepaskan sepatunya dan menekannya dengan kuat. Ling Qingsui mendengus dan membuka matanya. Wajahnya memerah, giginya menggigit bibir bawahnya, dan matanya yang berair menatap Xia Ruofei, penuh kebiasaan menggoda. Kamu tidak akan menggangguku di masa depan, kata Ling Qingsui lembut. Xia Ruofei mengangguk dengan berat. Kata-kata Ling Qingsui seperti nomor penyerangan. Xia Ruofei, yang sangat mengkhawatirkan kudanya, tidak pernah ragu-ragu. Tangan yang sedikit gemetar terulur ke kerah Ling Qingsui yang sudah berantakan. Pada saat ini, Xia Ruoying mendengar suara di bawah dan berteriak, Xia Ge. Ling Qingsui juga mendengar teriakan itu, dan sedikit gemetar, dan dengan cepat berkata, jika kamu terbang, sepertinya Ye Lingyun memanggilmu. Jangan abaikan dia. Xia Ruofei berkata, anak ini biasanya sangat peka, bagaimana bisa menjadi berantakan di saat kritis. Setelah itu, Xia Ruofei membungkuk dan mencium Ling Qingsui. Saat ini, Ye Lingyun berteriak ke bawah dan berteriak, Xia Ge, turunlah, seseorang di sini sedang mencarimu. Ling Qingsui menggeliat dan berkata, jika kamu terbang, kamu harus turun dan melihatnya. Mungkin ini masalah yang mendesak. Xia Ruofei sangat marah sehingga dia duduk dari tempat tidur dan berkata, saya rumput. Saya tidak menjilat kulit anak ini. Melihat ketidaksabaran Xia Ruofei, Ling Qingsui tidak bisa menahan senyumnya. Dia juga memicingkan matanya dari tempat tidur dan menyiapkan pakaian dan rambutnya yang berantakan. Dia berkata, jika kamu terbang, ada apa dengan Ye Lingyun? Dia tidak tahu bahwa kamu melakukan hal buruk. Xia Ruofei menghela nafas dan berkata, aku ingin yang Pro Fang Ze betapa sulitnya. Wajah merah salju Ling Qing, dengan malu-malu berbisik, silakan. Malam ini, aku akan tinggal malam ini. Ketika Xia Ruofei mendengar matanya cerah, awan di wajahnya tersapu, dan dia mendengus dan menghela nafas berat pada Ling wajah Qing yang tertiup salju, lalu berkata, wanita, biarkan aku pergi dulu. Wajah cantik Ling Qingsui memerah dan dia mengangguk ringan. Xia Ruofei hanya mencibir dan meninggalkan ruangan, berlari menuruni tangga. Begitu dia keluar dari villa, Xia Ruofei tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak, Lingyun, apakah kulit anakmu gatal? Panggil jiwanya, bos musim panas cukup kuat. Sebuah suara yang jelas berteriak. Xia Ruofei tidak bisa menahan diri untuk tidak terlihat canggung. Saat itulah dia melihat dua wanita cantik lagi di halaman. Satu-satunya hal yang dia bicarakan adalah Putri Tian Huilan, Lu Yu,
yang dikelilingi oleh gadis pemalu Jiang Yue, yaitu Xia Ruofei yang menyewa. Gadis yang diselamatkan saat tinggal di kota kumuh. Lu Yu, Jiang Yue. Xia Ruofei tampak sedikit tidak wajar, kenapa kamu? Alis Lu Yu terangkat dan berkata, saya tidak menyambut kami. Lalu kita pergi. Setelah itu, Lu Yue hendak berbalik dan pergi. Jiang Yue, yang berada di sisinya, menganggapnya serius. Dia dengan cepat meraih lengan Lu Yu dan berkata, lama, kamu. Lalu Jiang Yue dengan cepat berkata kepada Xia Ruofei, Xia Big Brother, aku minta maaf, apakah kami mengganggumu? Xia Ruofei berkata, tidak, bagaimana kamu bisa repot-repot? Selamat datang sudah terlambat. Terakhir kali Lu Yu mengatakan bahwa aku akan datang ke pertanian bersamamu, tetapi kamu belum pernah ke sini. Aku masih bertanya-tanya apakah kamu melupakannya. Baiklah, mulut rusa sedikit memiringkan lengkungan yang bagus dan berkata, ini hampir sama. Lalu, Lu Yu berkata, Xia Ruofei, kamu tidak akan meminta kami untuk duduk di rumah. Apakah ini keramah tamahanmu? Masuk ke dalam rumah. Hehe, Xia Ruofei tampak sedikit malu. Ling Qingsui masih di dalam villa. Meskipun dia berada di lantai 2, jika dia mendengar suara itu turun dan melihat dirinya berbicara dan tertawa dengan dua gadis muda dan cantik, pasti akan menimbulkan kesalahpahaman. Meskipun Xia Ruofei sendiri memiliki hati nurani yang bersih, ada banyak hal yang tidak dapat dijelaskan dengan jelas. Xia Ruofei berpikir tajam, lalu dengan cepat berkata, tidak ada yang menyenangkan di rumah ini. Apakah kamu tidak mengunjungi pertanian? Apakah lebih baik, aku akan mengajakmu berkeliling untuk melihat? Oke, Jiang Yue segera berkata dengan gembira, terima kasih kakak Xia. Dia menatap tatapan Xia Ruofei dengan sedikit pemujaan, dan pada saat yang sama dia agak pemalu. Rusa menatap matanya dan tidak bisa menahan diri untuk tidak menghela nafas dan menggelengkan kepalanya secara diam-diam. Gadis konyol ini, Lu Yu bergumam dalam hatinya. Xia Ruofei melihat Lu Yu tidak berbicara, dan dengan cepat berkata, pergilah, saya akan membawamu ke bukit belakang untuk melihat, di mana pemandangannya bagus, kamu dapat menghadap ke laut, dan saya baru saja menanam banyak pohon leci. Setelah itu, Xia Ruofei memimpin untuk pergi keluar. Saat ini, suara Xia Ruofei terdengar di belakangnya, jika Anda terbang, datanglah ke tamu. Wajah Xia Ruofei tidak bisa menahan senyum pahit pada Ling Qingsui atau turun ke bawah. Saya melihat Ling Qingsui keluar dari rumah, dan kemudian secara alami meraih lengan Xia Ruofei dan tersenyum pada Xia Ruofei. Dia berkata, kenapa teman-teman tidak menelepon saya? Benar, kamu belum memperkenalkanku. Bagaimana dengan dua wanita cantik ini? Ketika Jiang Yue melihat Ling Qingsui dan Xia Ruofei begitu dekat, wajahnya tiba-tiba menjadi pucat, dan bahkan matanya berkaca-kaca. Lu Yue juga menggigit bibir bawahnya dengan lembut, dan sedikit mengernyit. Suasananya tiba-tiba menjadi canggung. Xia Ruofei hanya bisa berkata keras pada kulit kepala, aku akan memperkenalkannya padamu. Qingsui, ini Lu Yu, dan ibunya, Anda juga pernah melihatnya, adalah Tian Suji, ini teman baik Lu Yu, Jiang Yue, juga temanku. Kemudian Xia Ruofei berkata kepada kedua gadis itu, Lu Yu, Jiang Yue, ini pacarku, dia dipanggil Ling Qingsui. Faktanya, ketika Jiang Yue dan Lu Yu melihat Ling Qingsui, mereka sudah menebak identitasnya, tetapi ketika Xia Ruofei benar-benar mengatakan bahwa Ling Qingsui adalah pacarnya, keduanya masih terlihat canggung. Terutama Jiang Yue, wajah cantiknya menjadi sedikit pucat, dengan sedikit kebencian, Lu Yu juga merasakan kepanikan di dalam hatinya, dan untuk beberapa saat tak satu pun dari mereka berinisiatif untuk menyapa. Ling Qingsui melihat ekspresi kedua wanita cantik di matanya. Dia tersenyum pada Xia Ruofei sambil tersenyum dan kemudian mengambil dua langkah ke depan. Ling Qingsui jatuh ke tanah dan mengulurkan tangan ke kedua pria itu dengan senyum percaya diri di wajahnya dan berkata, halo. Lu Yu memimpin untuk kembali kepada Tuhan. Dia dengan lembut menarik lengan Jiang Yue. Jiang Yue menunjukkan kebingungan. Dia mengulurkan tangan dan berpegangan tangan dengan Ling Qingsui. Dia berkata dengan suara rendah, halo. Sebaliknya, penampilan Lu Yu lebih natural, dia juga berjabat tangan dengan Ling Qingsui. Meskipun Lu Yu dan Jiang Yue sangat cantik, mereka hanyalah mahasiswa. Dibandingkan dengan Ling Qingsui, yang telah bekerja di perusahaan selama beberapa tahun, keduanya tampak masih muda.
Itu hanya sapaan sederhana, tapi suasananya dipenuhi dengan suasana yang licik. Jiang Yue sedikit menundukkan kepalanya. Dia tidak berani pergi ke Xia Ruofei dan tidak berani pergi menemui Ling Qingsui. Tampaknya anak yang dicuri telah ditangkap oleh orang tuanya. Senyuman di mata Ling Qingsui semakin kuat. Dia berbalik dan berkata, jika kamu terbang, itu seperti kamu mendengar bahwa kamu ingin membawa dua saudara perempuan untuk mengunjungi pertanian. Ayo pergi bersama. Saya sudah sering ke sini, saya belum berkunjung dengan baik. Pergilah ke peternakan. Tidak ada hantu. Masih ada sesuatu di peternakan ini yang belum pernah kamu kunjungi. Xia Ruofei berteriak dalam hatinya. Jiang Yue tampak canggung, dia menggigit giginya dengan lembut menggigit bibir bawahnya. Setelah memikirkan tentang itu, dia berkata dengan lemah, Kakak Xia, Qingsui Ji, kami masih tidak mengganggumu. Lama, ayo kembali. Setelah itu, Jiang Yue berbalik dan berjalan ke mobil. Yue, dia memandang Xia Ruofei sambil tersenyum dan tersenyum. Lalu dia berkata kepada Jiang Yue, Yue, apakah kamu tidak ingin datang ke pertanian untuk melihatnya? Mengapa kamu datang ke sini? Pergi. Selain itu, apakah Anda masih memiliki sesuatu untuk dimintai bantuan Xia Ruofei? Jiang Yue menunjukkan ekspresi yang tidak dapat dipahami dan berkata, saya tidak punya. Tidak ada, Lu Yue berkata sambil memegang tangan Jiang Yue. Apakah ini memalukan? Xia Ruofei bahkan telah menyelamatkan hidupmu. Dia pasti tidak akan menolak kali ini. Jiang Yue jelas tidak tahu rusa mana yang menyingkir. Dia berkata dengan wajah kosong, lama, bagaimana menurutmu? Apa yang harus aku lakukan untuk saudara musim panasku? Saat ini, Ling Qingsui menangkap informasi penting dalam kata-kata Lu Yu. Dia melirik Xia Ruofei dan berkata, jika kamu terbang, kamu menyelamatkan nyawa Yue. Aku belum pernah mendengar kamu menyebutkannya. Dahulu kala, kamu tidak menyebutkan bahwa aku hampir lupa, dan tidak berlebihan untuk menyelamatkan nyawa, yaitu, beberapa huligan mengganggu Jiang Yue, dan aku dilarikan pergi. Xia Ruofei berkata sedikit malu. Mata Jiang Yue memancarkan sentuhan kehilangan yang tidak terdeteksi. Dia berbisik, adik Qingsui adalah soal semester terakhir. Mungkin saudara laki-laki Xia tidak tega. Pada saat ini, Lu Yu berkata, Yue, ku dengar Xia Ruofei telah ditebas oleh huligan untuk menyelamatkanmu, dan dia memiliki banyak darah. Wajah cantik Jiang Yue sedikit merah, dan tidak ada ucapan. Ling Qingsui memandang Xia Ruofei dengan tatapan penuh arti. Kemudian dia tersenyum dan bertanya, baiklah, lama, Anda baru saja mengatakan bahwa ada sesuatu yang perlu dibantu oleh Xia Ruofei. Saya tidak tahu apa itu. Saya dapat mendengarkannya. Lu Yu ragu-ragu sejenak, pertama-tama melihat ke arah Xia Ruofei dan Ling Qingsui yang glamor, lalu menggigit giginya, memperlihatkan senyuman yang indah, berkata kepada Ling Qingsui, Qingsui Ji, apa yang tidak nyaman untuk didengarkan. Setelah itu, Lu Yu memandang Xia Ruofei dan berkata, Xia Ruofei, obat yang kamu berikan padaku terakhir kali benar-benar sangat berguna. Yue situasinya mirip denganku. Bisakah kamu memberinya obat? Xia Ruofei mendengar kata-kata itu dan hampir menutupi wajah dan air matanya. Rusa ini sengaja dikirim untuk bermain denganku. Beraninya kamu mengatakannya. Obat yang dikatakan Lu Yu adalah obat yang diberikan Xia Ruofei padanya setelah terakhir kali mereka kembali dari Shenceng. Itu sebenarnya adalah larutan kelopak yang diencerkan. Di pesawat kembali ke Sanshan pada hari Shenceng, Xia Ruofei melihat bahwa Lu Yu sangat kesakitan karena dismenore. Saat itu, kedua pria tersebut mengalami aliran turbulen di langit cerah. Xia Ruofei terluka karenanya. Setelah kembali ke pertanian, Xia Ruofei memikirkan Lu Yue. Ketika dia baru saja naik pesawat, dia merasa agak tak tertahankan di hatinya dan memberinya sebotol larutan kelopak yang diencerkan. Dia sudah melupakan hal ini. Aku tidak menyangka Luhan benar-benar dibesarkan di hadapan Ling Qingsui. Bukankah ini akan terjadi dalam hidupnya? Jiang Yue jelas mengetahui hal ini dengan sangat baik, dan kata-katanya tiba-tiba menjadi merah, dan wajahnya bahkan lebih pemalu dan tidak menekan. Tampaknya membuat orang merasa kasihan. Ketika Ling Qingsui melihat adegan ini, dia secara alami menjadi penasaran. Dia bertanya, lama, saya tidak menyangka jika Anda terbang, apakah Anda akan meresepkan obat? Dia tidak boleh terbuka, apakah Anda berani makan? Qingsui Ji, kamu tidak mengetahuinya.
Lu Yu berkata sambil tersenyum. Keterampilan medis Xia Ruofei luar biasa. Kakek saya menderita infak miokard akut terakhir kali. Terima kasih padanya atas penyelamatannya yang tepat waktu. Dan dia telah menyembuhkan banyak hal. Manusia adalah penyakit yang sulit disembuhkan. Ling Qingsui tersenyum dan tersenyum pada Xia Ruofei dan berkata, jika kamu terbang, aku tidak berharap kamu menyembunyikannya dalam-dalam. Kemudian Ling Qingsui bertanya lagi, lama, Xia Ruofei menyembuhkanmu penyakit apa? Wajah cantik rusa tidak bisa membantu tetapi sedikit merah, tetapi dia memandang Jiang Yue dan memandang Xia Ruofei, tetapi masih menahan rasa malunya, dan berkata dengan hati, ini adalah rasa sakit bibi. Obatnya baik-baik saja, itu menang tidak sakit setelah minum, dan bulan ini, aku tidak sakit sama sekali. Wajah Jiang Yue memerah seperti apel matang, menarik lengan baju Lu Yu lagi dan lagi, mencoba menghentikannya berbicara, tapi Lu Yue masih selesai. Ling Qingsui tidak bisa menahan diri untuk tidak terkejut. Setelah dia tinggal lama, dia berbalik dan menatap Xia Ruofei. Dia menoleh ke arah Xia Ruofei dan meraih lengannya. Dia berkata dengan manis, jika kamu terbang, aku bahkan tidak menyangka kamu. Penyakit ini bisa disembuhkan, sungguh menakjubkan. Otot-otot di wajah Xia Ruofei tidak bisa menahan gemetar. Karena suara manis Ling Qingsui terdengar seperti pembunuh, faktanya sama. Tangan giok Ling Qingsui mengambil sedikit daging lunak di dalam lengan Xia Ruofei dan kemudian memutarnya. Sungguh menyakitkan bernapas di musim panas. Gadis ini terlalu malu untuk memulai. Xia Ruofei berteriak dalam hatinya. Diperkirakan potongan daging di lengan sudah berwarna hitam. Xia Ruofei hanya bisa menahan rasa sakit, memaksakan senyum, dan menyeringai, apa? Saya baru saja mendapat obat leluhur, dan itu, penyakitnya sangat efektif. Saya mencoba memberi sedikit obat pada rusa itu. Lu Yue benar-benar melihat gerakan kecil Ling Qingsui di matanya. Dia melontarkan senyuman di matanya, lalu tersenyum pada Xia Ruofei dan berkata, Xia Ruofei, Yue adalah sahabatku, dia juga seperti aku. Setiap bulan, kamu harus mati dan mati, kamu bisa membantunya. Xia Ruofei sedikit terkejut, dan tiga wanita sedang bermain drama. Ini sepertinya sudah kehilangan kendali sepenuhnya. Rao adalah keahliannya, dan sekarang pikirannya berantakan. Baru setelah Ling Qingsui mengejutkannya, dia kembali kepada Tuhan, Apa? Ling Qingsui memandang Xia Ruofei sambil tersenyum dan berkata, Dr. Dasen. Orang-orang membiarkanmu memberikan obat kepada Yue. Apa yang kamu lakukan? Oh, kalau begitu. Xia Ruofei memandang Ling Qingsui dengan ragu-ragu, dan berkata, aku akan membuka beberapa desis. Ling Qingsui mengejutkannya lagi tanpa jejak apapun. Kalau begitu aku masih tidak bisa membukanya. Xia Ruofei berkata sambil tersenyum. Mendesis. Ini yang lain. Xia Ruofei tidak bisa menahan tangis dan berkata, saya membuka, atau tidak. Jiang Yue memandang Xia Ruofei dengan mata yang tak tertahankan dan berkata dengan berbisik, Xia, kamu tidak perlu malu, aku tidak perlu minum obat apapun. Lalu Jiang Yue berkata kepada Lu Yu, lama, ayo kembali dulu. Lu Yu tidak ingin pergi sama sekali, tapi dia melihat mata Jiang Yue dengan memohon. Sepertinya dia akan menangis. Dia hanya bisa menghela nafas dan mendesah dalam diam. Tepat ketika keduanya hendak berbalik dan pergi, Ling Qingsui berkata sambil tersenyum, jangan pergi. Dua saudara perempuan, kamu baru saja datang. Mengapa kamu ingin pergi? Kemudian Ling Qingsui mendorong Xia Ruofei dan berkata, apa yang masih kamu lakukan? Apakah kamu tidak pergi ke Yue? Xia Ruofei kembali ke momen ini dan dengan cepat mengangguk dan berkata, oh, baiklah. Apakah ada obat di rumah? Apakah Anda ingin pergi keluar untuk membelinya? Ling Qingsui bertanya lagi. Ada beberapa, akan segera bagus, kata Xia Ruofei. Setelah itu, Xia Ruofei berbalik dan berjalan menuju villa. Jiang Yue berteriak di belakangnya, Xia Big Brother, benar-benar tidak membutuhkannya. Ling Qingsui tersenyum dan berjalan mendekat, dan membawa Jiang Yue secara besar-besaran. Dia berkata, Yue, kesopanan macam apa yang dimiliki saudara musim panasmu? Biarkan dia sendiri, biarkan dia mendapatkan obat yang bagus. Kamu tidak ingin mengunjungi pertanian. Aku akan mengantarmu ke sana. Ayo pergi. Xia Ruofei sudah berjalan ke pintu villa. Ketika dia mendengar Ling Qingsui,
dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menunggunya menunggu. Ketika dia berbalik, dia melihat ketiga wanita itu berjalan bergandengan tangan menuju pertanian di luar villa. Xia Ruofei tidak bisa menahan diri untuk tidak mengulurkan tangan dan menepuk keningnya, memperlihatkan senyuman pahit. Apa namanya ini? Tidak jauh dari situ, Ye Lingyun dan Li Zifu juga menghentikan kelas, baik tua maupun muda memandang Xia Ruofei dengan mata simpatik. Bahkan, sambaran petir di kaki Ye Lingyun tampaknya memiliki senyuman di matanya yang cerah. Tentu saja, ini hanya ilusi Xia Ruofei. Dia menggelengkan kepalanya tanpa daya, tersenyum pada Li Zifu dan Ye Lingyun, lalu masuk ke villa. Xia Ruofei datang ke dapur untuk mengunci pintu, mengeluarkan beberapa obat herbal Tiongkok dari ruangan, dan mulai mengontrol obat Tiongkok sesuai dengan resep periode menstruasi. Padahal, fungsi utamanya adalah solusi kelopak. Xia Ruofei dapat langsung mengkonfigurasikan sebotol obat Tiongkok ke Jiang Yue dengan sesuatu seperti teh herbal. Namun, Xia Ruofei benar-benar tidak ingin keluar dan menghadapi situasi yang membuatnya pusing. Dia hanya bersembunyi di dapur dan perlahan-lahan menggunakan narkoba. Setelah menghancurkan selama setengah jam, dia membagi sup obat dengan larutan kelopak menjadi 6 bagian dan menyegelnya dalam kantong obat Tiongkok yang tertutup rapat. Kemudian Xia Ruofei meminum pengobatan Tiongkok selama 2 hari dan berjalan keluar dapur dengan ekspresi kematian yang murah hati. Dia telah mendengar lebih dari orang biasa, dan dia telah mendengar suara Ling Qingsui, Lu Yu dan Jiang Yue kembali ke villa. Ketika Xia Ruofei keluar dari dapur, dia melihat ketiga wanita itu sedang duduk di ruang tamu dan berbicara dengan sangat hangat. Orang-orang yang tidak mengetahui kebenaran melihatnya. Tak kusangka 1 jam yang lalu, ketiga wanita itu masih di udara. Konfrontasi. Seorang wanita benar-benar makhluk paling rumit di dunia. Xia Ruofei tersenyum pahit di dalam hatinya. Dia menarik napas dalam-dalam dan membawa tas obat Tiongkok ke depan 3 orang itu. Dia tersenyum dan menyerahkan 6 paket obat Tiongkok kepada Jiang Yue. Dia berkata, Jiang Yue, obat ini diminum 3 kali sehari, setelah makan, setelah minum obat selama 2 hari. Gejala Anda tidak akan kambuh lagi. Jiang Yue sangat mudah merasa malu di depan Xia Ruofei. Sekali lagi pengobatan-pengobatan Tiongkok ini adalah masalah dysmenorrhea. Ini bahkan lebih memalukan. Wajah cantik itu seperti kain merah. Jiang Yue mengambil tas obat Tiongkok dan dengan cepat berbisik, "Terima kasih, Xia Dage." Dari awal hingga akhir, Jiang Yue tidak berani bertemu dengan Xia Ruofei. Keseluruhan prosesnya berjalan sederhana. Dari sudut pandang Xia Ruofei, saya bahkan dapat melihat bahwa leher bedak Jiang Yue diwarnai dengan cahaya merah samar, meskipun Jiang Yue tidak memiliki gagasan itu, tetapi tetap memiliki rasa kasih sayang. "Terima kasih kembali," Xia Ruofei berkata sambil tersenyum. Setelah Jiang Yue mengambil alih pengobatan Tiongkok, dia memberanikan diri untuk mengangkat kepalanya dan berkata, "Kakak Xia, Saudari Qingsui baru saja mengajak kami mengunjungi pertanian. Anda juga memberi saya obat Tiongkok, lalu kami akan tidak mengganggumu. Kembalilah ke sekolah dulu." Setelah mengatakan Jiang Yue, dia mengambil rusa itu dan berdiri. Pada saat ini, Ling Qingsui tersenyum dan berkata, "Lama, menyenangkan, Anda hanya tidak membicarakan tentang eksperimen kultivasi apapun. Apakah lebih baik membiarkan Anda terbang untuk membantu Anda?" Rusa mendengarkan matanya dan segera berkata, "Ya, Xia Ruofei bahkan bisa menanam sayuran berkualitas tinggi, mungkin dia bisa menyelesaikan masalah kita." Jiang Yue ragu-ragu sejenak dan memandang Lu Yu dan bertanya, "Panjang, apakah ini cocok? Pantas. Apakah ada yang salah dengan ini?" Ling Qingsui bergegas dan berkata, "Jika Fei Fei sangat membantu, terutama jika si cantik memiliki masalah dan meminta bantuan, dia pasti tidak akan menolak. Apakah benar jika dia terbang?" Xia Ruofei sama sekali tidak jelas tentang apa yang sedang terjadi dan hanya bisa menjawab dengan senyuman. Lu Yu segera berkata, Yue, Saudari Qingsui benar, atur saja, biarkan Xia Ruofei pergi dan bantu kami." Xia Ruofei tidak bisa tersenyum, "Ada apa? Bagaimana situasinya? Kamu tidak peduli tentang ini?" Lu Yu berkata, "Besok, datanglah ke sekolah kami untuk melihat-lihat. Ada sesuatu yang bisa membantumu. Jangan biarkan kami merpati." Setelah itu, Lu Yu berkata kepada Ling Qingsui, tersenyum manis, "Saudari Snow Sue,
kalau begitu kita pergi dulu. Terima kasih telah memberi kami pemandu wisata, terima kasih telah mengingatkan saya. Ling Qingsui berkata sambil tersenyum, sama-sama, bukankah kita sudah berteman? Kamu tidak perlu bertemu satu sama lain di antara teman. Benar, Ling Qingsui melanjutkan, ibumu banyak membantu kami. Aku akan memintamu mengucapkan terima kasih lagi setelah aku kembali. Saudari Sue, saya akan menyampaikan kata-kata Anda. Lu Yu berkata, tapi yakinlah, aku ibuku adalah ibuku, aku tidak akan pernah menggunakan identitas ibuku untuk melakukan sesuatu untuk diriku sendiri, bahkan sekolah. Tidak ada yang tahu identitas ibuku kecuali Yue. Petik 2. Kata-kata Lu Yu sepertinya memiliki arti. Ling Qingsui tersenyum dan mengangguk. Dia tidak melanjutkan topik pembicaraan. Sebaliknya, dia mengirim kedua gadis itu keluar bersama Xia Ruofei. Xia Ruofei diam-diam menghela nafas lega sampai mobil rusa meninggalkan halaman villa. Begitu dia menoleh, dia melihat Ling Qingsui menatap dirinya sendiri sambil tersenyum. Dia tiba-tiba tampak sedih dan tersenyum, Qingsui, dengarkan aku menjelaskan. Ling Qingsui berkata sambil tersenyum, jelaskan apa? Kamu belum melakukan apapun yang membuatku menyesal. Benar-benar, aku bisa menilai hatimu dan bulan. Kesetiaanku bisa menyentuh dunia. Xia Ruofei segera berkata, ayo pergi. Mulutnya licin. Ling Qingsui mendengus dan tertawa. Wanita, apakah kamu tidak marah? Xia Ruofei bertanya dengan hati-hati. Ling Qingsui berkata dengan wajah yang disengaja, lihat postur tubuhmu, aku tidak tahu berapa banyak gadis yang akan terprovokasi di masa depan. Aku sangat marah. Tidak, sama sekali tidak. Xia Ruofei segera berkata, tetapi ketika saya mengatakan ini, dia tidak bisa tidak memikirkan beberapa gadis di benaknya, seperti Lu Yu, seperti Jiang Yue, dan kemudian Monica seksi yang bertemu di Sencheng. Namun, Xia Ruofei segera meninggalkan pikiran yang mengganggu di belakangnya, dan hippie itu tersenyum dan meraih pinggang Ling Qingsui. Dia berkata, wanita, sekarang bola lampunya sudah habis, kita bisa melanjutkan. Lanjutkan kamu hantu besar. Ling Qingsui dengan lembut meraih tangan Xia Ruofei dan berkata, aku harus kembali, kamu melanjutkan sendiri. Ling Qingsui sepertinya memikirkan gambar seperti apa, mau tak mau tersipu dan menjerit. Kemudian Ling Qingsui berjalan langsung ke Porsche 911 miliknya. Xia Ruofei buru-buru mengikuti masa lalu, berkata, bersihkan salju, jangan pergi. Bukankah kamu bilang kamu tidak marah? Itu tidak marah. Ling Qingsui berkata sambil tersenyum. Aku hanya ingin pulang. Tapi kamu tidak mengatakan, menginap malam ini. Xia Ruofei dengan sengaja membuat ekspresi menyedihkan, mencoba mempertahankan Ling Qingsui. Ling Qingsui membuka pintu dan duduk di dalamnya. Dia tersenyum manis pada Xia Ruofei, apakah kamu percaya dengan kata-kata wanita itu? Awalnya aku ingin tinggal, tapi tiba-tiba berubah pikiran. Setelah itu, Ling Qingsui menyalakan mobil, dan segera setelah dia menginjak pedal gas, Porsche 911 itu berteriak keluar dari villa, meninggalkan sekumpulan knalpot. Xia Ruofei berdiri di halaman sambil tersenyum dan hati, seolah-olah ada puluhan ribu kuda lumpur rumput bergegas. Xia Ruofei kembali ke kamar dengan sangat tertekan. Masih ada aroma samar Ling Qingsui di tempat tidur. Jika bukan Lu Yue dan Jiang Yue yang tiba-tiba datang, saya yakin Xia Ruofei sudah pergi ke Wushan bersama Ling Qingsui. Tapi tidak ada apapun di dalamnya. Kenyataannya adalah Xia Ruofei telah menjadi penyendiri, dan Lu Yu serta Jiang Yue kembali. Xia Ruofei tidak masalah, tapi Ling Qingsui jelas memiliki rasa pahit di hatinya, yang membuat Xia Ruofei sangat sakit kepala. Dia duduk di tempat tidur dengan licik, dan setelah duduk beberapa saat, dia tidak mau menelepon Ling Qingsui. Telepon berdering beberapa kali, Ling Qingsui hanya menjawab, saya sedang mengemudi, ada apa? Tanya Ling Qingsui. Suaranya masih tenang, dan dia tidak bisa mendengar ketidakpuasan apapun, tetapi perilakunya yang langsung mengemudi sudah memberitahu Xia Ruofei bahwa dia sedikit marah. Xia Ruofei menggaruk kepalanya dan berkata, itu. Qingsui, bukankah kamu mengatakan bahwa aku datang ke sini dengan kontrak kilang anggur? Aku pergi begitu cepat, aku belum punya waktu untuk menandatangani kontrak. Atau, apakah kamu akan kembali? Kontraknya tidak terburu-buru, saya akan mencari waktu lagi. Akhir-akhir ini saya sibuk,
atau Anda akan datang ke perusahaan kami besok. Ling Qingsui berkata, jika kamu terbang, jika tidak ada yang lain, aku akan menutup telepon dulu, mengemudi. Teleponnya tidak aman. Xia Ruofei dengan cepat berkata, tunggu. Qingsui, saya benar-benar hanya teman biasa hubungan dengan Lu Yu, dan Jiang Yue bahkan lebih mengenal satu sama lain. Sebenarnya, bahkan teman tidak dianggap, kamu tidak boleh marah. Aku tidak marah. Ling Qingsui tersenyum dan berkata, saya tiba-tiba teringat bahwa masih ada sesuatu yang harus dilakukan, saya harus segera kembali ke perusahaan. Saya yakin Anda aneh. Xia Ruofei berteriak dalam hatinya. Itu. Xia Ruofei berteriak lama sekali dan tidak bisa memikirkannya. Ya, kamu hanya tidak berjanji pada Lu Yue, biarkan aku membantumu besok. Aku tidak tahu situasinya sama sekali. Kamu harus selalu katakan padaku apa yang akan aku lakukan besok. Aku juga tidak tahu ini. Ling Qingsui berkata sambil tersenyum. Sepertinya ini masalah komunitas sekolah mereka. Tahukah kamu jika kamu pergi besok? Kamu tidak tahu harus berjanji apa. Xia Ruofei terdiam beberapa saat. Bagaimana kamu tahu kalau aku bisa membantu? Jika aku pergi, aku tidak bisa berbuat apa-apa, apakah psoriasis tidak hilang? Ling Qingsui berkata dengan santai, jika kamu terbang, lalu kamu menyalahkanku. Tidak ada, kata Xia Ruofei sambil tersenyum, tapi, lupakan saja, pergi. Apakah kamu benar-benar suka membantu orang lain? Apalagi saat kecantikan itu menuntut, kamu pasti sangat bahagia. Bagaimana kamu masih tidak bahagia? Ling Qingsui bertanya sambil tersenyum. Qingsui, bagaimana aku bisa begitu tak tertahankan? Xia Ruofei berkata sambil tersenyum, maukah kamu pergi bersamaku besok? Aku tidak ingin ikut bersenang-senang. Ling Qingsui berkata dengan lembut, jangan bilang, masih mengemudi. Aku menutup telepon dulu. Ketika suara Ling Qingsui turun, Xia Ruofei mendengar nada sibuk dari telepon. Dia tersenyum dan meletakkan ponselnya. Pikiran gadis itu sangat sulit ditebak. Ling Qingsui Mingming sudah cemburu, tapi dia tidak mengakuinya di mulutnya, dan dia jelas tidak menyukai hubungannya dengan Lu Yue, tapi dia telah memberikan dirinya beberapa pekerjaan yang tidak bisa dijelaskan. Xia Ruofei juga bingung, tapi terus-menerus tersenyum dan menggelengkan kepalanya. Memikirkan rusa yang ingin Anda lihat besok, hati Xia Ruofei penuh amarah, dan gadis ini terlalu berubah-ubah. Hanya di pekarangan saja sengaja mengobati penyakit itu. Jika Anda tidak menyebutkan ini, Ling Qingsui merasa sedikit tidak nyaman di hatinya, dan tidak boleh langsung pergi. Memikirkan hal ini, Xia Ruofei mengeluarkan ponselnya dengan marah dan memberikan izin pada rusa. Apakah ada sesuatu? Saya sedang mengemudi. Kata-kata rusa persis sama dengan Ling Qingsui, dan bahkan nadanya bahkan lebih dingin. Kamu mengatakannya, Xia Ruofei berkata tanpa marah. Apakah bibiku tidak ada yang salah hari ini? Sengaja merobohkan mejaku. Tidak, Lu Yu berkata dengan nada polos. Saya mengatakan yang sebenarnya. Saya belum mengada-ada. Saya akan memuji Anda atas keterampilan medis Anda, tetapi tidak untuk mendiskreditkan Anda. Ayo, kepalamu, kata Xia Ruofei dengan marah. Biarkan aku menjadi bodoh. Kamu bilang mudah bagiku untuk mencari pacar. Baru setelah aku datang sebentar, biarkan kamu kabur. Rusa Yu tidak bisa menahan senyum dan berkata, adik Snow Sui juga sudah pergi. Omong kosong, Xia Ruofei berkata sambil menamparkan wajahnya, jika bukan karena kamu, kami berdua baik-baik saja. Hei, pantas mendapatkannya, kata Lu Yu. Xia Ruofei berkata sambil tersenyum dan berkata, hei, aku berkata Lu Yue, bukankah kedua karakter itu tidak konsisten? Aku sering bertengkar ketika bertemu. Kemudian, ketika aku duduk bersamamu, aku masih berada di langit yang cerah, dan pinggang lamanya hampir putus. Kali ini, aku bisa langsung lari dari pacarku. Rusa yang mengemudi mengantar Xia Ruofei untuk menyebutkan penerbangan terakhir, dan hatinya tidak turun ke tanah untuk beberapa saat, dan nadanya menjadi lebih lembut. Kali ini aku tidak benar. Kamu sudah besar, jangan seperti ini. Pelit, tidak bisakah aku marah? Kata Xia Ruofei. Jika Qingsui putus denganku, maukah kamu membayarnya? Aku akan membayarnya. Rusa berkata sambil tersenyum, aku akan kehilangan kecantikanmu yang luar biasa. Bagaimana perasaanmu?
Xia Ruofei tiba-tiba merasa sangat malu, dan dia juga mendengar panggilan telepon Jiang Yue dengan malu-malu memblokir suara Lu Yu. Jangan membuat masalah, kata Xia Ruofei sambil tersenyum. Manusia bukanlah barang, bisakah ditukar dengan harga yang sama? Jangan malu-malu, kata rusa dengan santai. Jadi apa yang kalian lakukan untukku? Xia Ruofei bertanya. Ini harus memberitahuku sebelumnya. Aku sedang mengemudi. Biarkan Yue memberitahumu, kata Lu Yu. Xia Ruofei mendengar suara dorongan gugup Jiang Yue. Setelah beberapa saat, suara Jiang Yue terdengar di telepon. Xia Big Brother. Jiang Yue, besok, biarkan aku pergi ke sekolah, ada apa? Xia Ruofei berkata selembut mungkin. Di hadapan gadis pemalu dan pemalu ini, Xia Ruofei tidak bisa mengimbanginya. Saya mempunyai beberapa masalah dengan anggrek yang saya budidayakan bersama beberapa teman sekelas. Jiang Yue berkata, King Sueji berkata bahwa kamu sangat pandai dalam budidaya tanaman. Saya telah menanam sukulen yang sangat indah sebelumnya. Jadi saya mengusulkan untuk meminta bantuanmu. Anggrek. Xia Ruofei juga terkejut. Tetapi saya belum pernah menanam anggrek. Lewat sini, Jiang Yue tampak sedikit kecewa. Itu saja, Xia Dage, atau aku tidak akan mengganggumu. Xia Ruofei memikirkannya dan bertanya, Jiang Yue, apakah baskom anggrek ini penting bagimu? Apakah kamu sudah menemukan seseorang untuk membantumu? Melihat, ada seorang guru yang mencari hortikultura, tapi masalahnya belum terselesaikan, dan sepertinya semakin parah. Jiang Yue berkata, tapi itu tidak masalah. Ini tidak terlalu penting, Xia Dage, mari kita pikirkan. Pada saat ini, Xia Ruofei mendengar Lu Yue, yang mengemudi di sebelah Jiang Yue, berkata, bagaimana itu tidak penting. Cekungan ini untuk berpartisipasi dalam pameran bunga mahasiswa Universitas Tenggara. Ini adalah kunci budidaya masyarakat berkebun kita. Jika masalahnya tidak terselesaikan, apa yang akan kita pamerkan? Lama, mari kita pikirkan sendiri. Jiang Yue berkata cepat, Xia Big Brother, itu tidak masalah. Xia Ruofei tersenyum dan berkata, Jiang Yue, bagaimanapun, aku tidak ada urusan besok, datanglah dan bantu kamu melihatnya. Tapi saya baru saja bilang, saya belum pernah menanam anggrek, jadi bisakah Anda membantu saya? Sulit untuk mengatakannya, sebaiknya Anda tidak terlalu berharap banyak. Bagus, terima kasih, Xia Dage. Kalau begitu aku akan merepotkanmu, kata Jiang Yue cepat. Begitu dia mendengar bahwa Xia Ruofei akan lewat besok, dia dipenuhi dengan kegembiraan. Xia Ruofei menutup telepon dan melemparkan telepon ke tempat tidur, lalu menghela nafas dan menghela nafas kembali ke tempat tidur, menatap langit-langit putih. Sampai waktu makan malam, Ye Lingyun datang mengetuk pintu, dia naik dari tempat tidur, pergi ke kamar mandi dan mandi sedikit, turun untuk makan. Ye Lingyun dan Li Zifu tidak menanyakan apa yang terjadi hari ini. Keduanya berbicara banyak tentang pembuatan teh. Juga penasaran ketika mendengarnya, dia menemukan bahwa Ye Lingyun dapat berbicara dengan Li Zifu dengan sangat bebas, dan dari waktu ke waktu dia juga menemukan istilah-istilah profesional yang belum pernah dia dengar. Xia Ruofei berkata sambil tersenyum, Lingyun, sepertinya kamu bukan panen kecil hari ini. Bagaimana? Apakah ada ruang untuk memasuki ruangan itu? Li Zifu berkata, ini masih awal. Ini hanya hal-hal teoretis, cukup untuk dipelajari Xiaoye dalam waktu yang lama. Dan kerajinan membuat teh kami semuanya didasarkan pada pelatihan. Sama seperti Anda menembak di tentara, penembak jitu adalah semuanya terkena peluru. Xia Ruofei bertanya dengan rasa ingin tahu, Tuan Li Lao, bagaimana seharusnya Lingyun berlatih? Kita tidak bisa minum teh. Jangan khawatir, ingatlah semua hal yang kamu ingat dulu. Li Zifu berkata dengan percaya diri. Saat saya bisa memulai, tentu saja saya punya cara. Oh, sepertinya gurumu sudah menyiapkan RPP. Xia Ruofei berkata sambil tersenyum, Tuan Li Lao, bagaimana? Lingyun murid ini baik-baik saja. Ayo kita berbaikan, kata Li Zifu. Sikap belajarnya masih sangat baik, dan kepandaiannya lumayan. Namun, itu sangat tidak mungkin. Anda harus melihat situasi setelah mulai berlatih. Tentu saja, Xia Ruofei berkata, saya percaya pada Lingyun. Mata pelajaran yang sangat sulit di pasukan lapangan tidak dapat membantunya. Belajar teh jelas tidak masalah.
Ye Lingyun mendengarkan dan tersenyum. Dia melihat Li Zifu sedang makan semangkuk nasi dan segera bangkit dan pergi memberinya makan. Suatu hari, dia sudah sangat tercerahkan oleh para siswanya. Setelah makan malam, Xia Ruofei masih merasa sedikit kesal, dan pergi ke pertanian dengan kilat. Dia pertama kali pergi ke kebun Haosan. Pohon leci yang ditanam beberapa hari yang lalu semuanya selamat, dan satu pohon tumbuh dalam semangat. Xia Ruofei datang ke puncak menara air, dengan hati-hati melihat sekeliling, memastikan bahwa tidak ada yang mengintip, jadi dia mengeluarkan sebotol kecil larutan kelopak yang diencerkan dan menambahkannya ke kolam. Kemudian Xia Ruofei membawa petir menuruni gunung, berjalan dari rumah kaca sayuran ke lokasi konstruksi yang bekerja lembur, dan berjalan-jalan di seluruh pertanian, lalu duduk di bangku batu di pinggir jalan dan mengeluarkan rokok. Di pertanian yang tenang, Xia Ruofei duduk sendirian di bangku batu, dan kilat menyambar pelan di kakinya. Lampu jalan tidak jauh dari situ menarik bayangan tiang panjang, dan seluruh pemandangan menjadi sunyi. Perlahan, suasana hati Xia Ruofei menjadi lebih tenang. Dia duduk lebih dari jam 9 sebelum bangun dan kembali ke villa dengan kilat. Di halaman, Xia Ruofei bermain dengan petir dan kerabatnya sebentar, lalu membiarkannya kembali tidur, lalu dia membuka pintu dan masuk ke dalam villa. Li Zifu telah kembali ke kamar untuk beristirahat, Ye Lingyun sedang duduk sendirian di sofa sambil menonton TV. Melihat Xia Ruofei kembali, Ye Lingyun juga segera berdiri dan menyapa. Xia Ruofei mengangguk sedikit dan berkata, "Lingyun, tidak apa-apa, kamu harus istirahat lebih awal. Kamu tidak perlu berpatroli di malam hari, kamu cukup lelah hari ini." "Tidak apa-apa, Xia Ge," Ye Lingyun berkata sambil tersenyum. "Saya memiliki kekuatan fisik yang bagus, tidak masalah. Makanan pertanian kita sangat berharga, jika pencurinya hilang, itu akan menjadi besar. Apakah ada pemantauan inframerah? Seseorang akan memperingatkan ketika mereka menginjak tembok." Xia Ruofei berkata, "Kamu tidur nyenyak di malam hari, bukankah ada pengawasan di kamarmu?" "Saya kenal Xia Ge," kata Ye Lingyun sambil tersenyum tebal. "Benar, kapan beberapa kawan yang kamu katakan, kapan aku bisa tiba?" Xia Ruofei bertanya. "Dalam 2 hari ini," kata Ye Lingyun. "Tiket mereka dibuat oleh saya, tapi titik awalnya berbeda. Yang terbaru seharusnya sudah bisa tiba lusa." Xia Ruofei mengangguk dan berkata, "Ya, jika saya tidak di rumah, Anda akan menyelesaikannya terlebih dahulu. Villa tidak cukup di sini. Saya telah membiarkan manajer Li mengosongkan 2 rumah mobil. Biarkan mereka mengatasi hari-hari. Menunggu rumah kita ditutupi tidak masalah." "Baiklah," Ye Lingyun berkata, "jangan khawatir tentang Xia Ge. Setiap orang dilahirkan dalam keadaan miskin, dan ada tempat tinggal." Xia Ruofei mengangguk dan berjalan ke atas. Ketika dia sampai di tangga, dia berhenti lagi dan menoleh dan berkata, kepada Lingyun, "Aku akan pergi ke kota besok, dan saya belum tentu datang untuk makan pada siang hari. Obat Tuan Li ada di lemari es, Anda ingat setiap hari. Setelah pemanasan, beri dia minum." "Mengerti," kata Ye Lingyun. Xia Ruofei naik ke atas dan kembali ke kamar. Keesokan paginya, Xia Ruofei meninggalkan pertanian Taoyuan dengan truk pikap setelah sarapan, dan langsung menuju ke Universitas Sanshan di kota. Mengingat Cavaliers ke-15 terlalu bergoyang di kampus, Xia Ruofei memilih truk pikap low profile. Sekitar jam 8.30, Xia Ruofei datang ke Universitas Sanshan. Profesor Tian memberinya izin kendaraan, sehingga truk pikap Xia Ruofei memasuki kampus tanpa hambatan. Dia memperlambat kecepatan dan mengemudikan ponselnya sambil mengemudi untuk menelepon Lu Yue. "Kita akan bertemu. Kami baru saja bangun," Lu Yu berkata dengan rasa kantuk. "Kamu tunggu sebentar di lantai bawah asrama kami, dan masuk ke asrama kedua di sisi kanan gerbang." Xia Ruofei tersenyum dan menggelengkan kepalanya dan berkata, "Oke. Kalau begitu, kamu sesegera mungkin." Aku tahu, segera." 10 menit, Lu Yu berkata sambil menutup telepon. Xia Ruofei menemukan bahwa dia sudah membuka, jadi dia menoleh dan kembali ke depan jalan. Dia melihat pakaian gadis berwarna-warni tergantung di jendela gedung asrama kedua. Dia tahu seharusnya tidak ada tempat yang salah, jadi dia berhenti di depan pintu gedung asrama dan menunggu bus. Ini cukup untuk lebih dari setengah jam. Hingga pukul 9.10, Xia Ruofei melihat Lu Yue,
yang baru saja mengatakan 10 menit di telepon, keluar dari gedung asrama. Dia jelas berpakaian seperti Jiang Yue. Dalam hal ini, Xia Ruofei tidak dapat memuntahkan waktu berpakaian para gadis sebelum pergi keluar. Satuan pengukurannya harus berbeda dari biasanya. Katanya 1 menit diperkirakan 200 detik. Xia Ruofei menekan jendela dan melambai ke arah Lu Yue dan Jiang Yue. Ketika Jiang Yue melihat Xia Ruofei, matanya tiba-tiba berubah menjadi warna yang indah dan dia tidak bisa membantu tetapi mempercepat langkahnya. Lu Yu juga mengambil 2 langkah tanpa sadar, lalu sepertinya menyadari siapa dia, dan dia perlahan melambat. Saudara musim panas, aku minta maaf. Aku membuatmu menunggu, kata Jiang Yue. Dengan sedikit malu, tidak masalah, naik bus, kata Xia Ruofei sambil tersenyum lembut. Baik Lu Yu dan Jiang Yue duduk di kursi belakang truk pickup. Rusa mendengus dan berkata, mobil ini terlalu mahal. Jelas ada mobil bagus tapi tidak terbuka, murahan. Xia Ruofei berkata dengan lemah, bukankah mobilnya hanya selangkah? Bisakah kamu membukanya? Ayo pergi, kemana harus pergi? Rusa memandang ke arah Xia Ruofei dan berkata, silakan. Di gedung departemen kimia yang lama. Xia Ruofei menyalakan mobil dan menuju ke arah Rusa. Pada saat ini, Jiang Yue bertanya dengan lembut, Xia Big Brother, aku membawakanmu sarapan, kamu harus makan dulu. Aku sudah makan di pagi hari. Xia Ruofei mengatakan ini. Setelah melihat ekspresi hilang di wajah Jiang Yue melalui kaca spion, hatinya menjadi lembut dan berkata, tapi saya sudah lama lapar untuk mengemudi. Terima kasih. Wajah Jiang Yue segera tersenyum bahagia dan dengan cepat menyerahkan tas di tangannya kepada Xia Ruofei. Xia Ruofei memperlambat kecepatannya dan mengulurkan tangan dan berkata, ini pangsit kecil. Lumayan, dia kakak, kamu bisa mencicipinya panas. Jiang Yue berkata dengan sedikit rasa malu. Xia Ruofei mengangguk, satu tangan memegang kemudi, dan tangan lainnya mengeluarkan sangkar kecil dan memasukkannya ke dalam mulutnya. Rasanya enak sekali. Menurutku kerajinan tuan kantinmu tidak cukup bagus. Lu Yue memutar matanya dan berkata, tuan kantin macam apa? Ini Li Ji Xiaolongbao, Yue harus keluar mengantri jam 6 untuk membeli sarapan. Li Ji Xiaolongbao adalah makanan ringan yang relatif terkenal di kota Sanshan. Setiap orang yang membeli Xiaolongbao setiap pagi berbaris dengan antrian panjang, dan menjual 200 kandang setiap hari. Ketika terjual habis, itu akan dikumpulkan, sehingga tidak mudah untuk membelinya. Tampilan yang tidak wajar. Jiang Yue bahkan lebih tersipu, dan menyela kata-kata Lu Yu dengan panik. Dia menyerahkan secangkir susu kedelai ke depan dan berkata, dia kakak, minumlah susu kedelai. Xia Ruofei meraih tangan itu dan meletakkannya di tempat cangkir di sebelah kursi. Lalu dia berkata, terima kasih, Jiang Yue. Jiang Yue berkata sambil tersenyum malu-malu. Segera, Xia Ruofei mengemudikan mobilnya ke tempat yang ditentukan sesuai dengan bimbingan Lu Yu. Ini adalah gedung sekolah tua. Awalnya digunakan oleh Departemen Kimia. Kini Departemen Kimia telah pindah ke gedung baru. Itu milik perkumpulan mahasiswa. Digunakan oleh beberapa asosiasi mahasiswa. Lu Yu dan Jiang Yue adalah anggota masyarakat berkebun Universitas Sanshan. Setelah ketiga orang itu turun dari mobil, mereka pergi ke gedung bersama. Lu Yao berkata sambil berjalan, Xia Ruofei, agen berkebun kami, Lembah Muran, bertanggung jawab atas perawatan Yue. Saya baru-baru ini mengalami beberapa masalah, dan Anda akan membantu kami sebentar lagi. Lihat, Xia Big Brother, tidak masalah jika kamu tidak bisa membantu. Jiang Yue berkata, lagi pula kamu belum pernah menanam anggrek. Yue, Xia Ruofei bahkan bisa menanam sayuran Taoyuan. Apa perlakuan dari pot anggrek? Lu Yu berkata, dia pasti bisa membantu, kan? Xia Ruofei berkata, kalau begitu saya tidak bisa mengemas tiketnya, mari kita lihat. Potong. Lu Yu berkata dengan mulut sedikit, King Sueji telah membualmu ke langit. Anggrek kecil tidak diperbaiki, apakah kamu sangat malu? Aku sangat buruk, kata Xia Ruofei tanpa mengubah warnanya. Ada spesialisasi di industri ini. Tidak memalukan. Biar ku bilang, aku wajib membantu. Aku harus menyita hadiahnya. Kamu masih mau membayar? Ya, Rusa memandang Jiang Yue, yang berkata, selama Anda membantu kami menyembuhkan pot anggrek ini, saya menghadiahi Anda dengan keindahan yang luar biasa.
Jiang Yue tiba-tiba menjadi sangat merah, dan memukuli rusa itu dan berkata, "Lama, jangan bicarakan itu. Xia Dage sudah memiliki saudara perempuan King Sui, bagaimana dia bisa tergoda oleh gadis lain?" Jiang Yue mengatakan bahwa di belakangnya, dia tidak bisa membantu tetapi mengungkapkan sedikit kebencian. Xia Ruofei tiba-tiba merasakan kepala besar, dan tertawa sedikit dan tidak mengambil, tetapi saat ini ketiganya sudah sampai di tempat itu, tetapi itu juga mengurangi rasa malu Xia Ruofei. Ternyata itu adalah ruang kelas. Sekarang ada tanda kayu yang tergantung di pintu. Kata, "Masyarakat berkebun," ditulis dengan kuas. Tulisan tangan ini masih terlihat seperti sebuah buku, terlihat sangat indah dan memiliki daya tarik. Lu Yao melihat Xia Ruofei selalu melihat kata di papan kayu, dan tersenyum dan berkata, "Xia Ruofei, kata pada merek ini ditulis oleh Yue Yue. Dia cantik serba bisa." Xia Ruofei memandang Jiang Yue dengan heran dan berkata, "Kata ini sangat bagus." Jiang Yue tersenyum malu-malu dan berkata, "Xia Big Brother, saya menulisnya, tidak sebaik yang Anda katakan." Dir melihat penampilan Jiang Yue di depan Xia Ruofei, dan mau tidak mau diam-diam menggelengkan kepalanya dan mendesah dalam hatinya, lalu dia mendorong pintu klub berkebun. Ketiga pria itu masuk bersama. Saya melihat meja di ruang kelas ini diletakkan menempel pada 4 dinding, hanya menyisakan celah di pintu depan dan belakang. Ada pot tanaman di atas meja yang menempel di dinding, dan ada juga beberapa di tengah kelas. Deretan meja disatukan, dan ada beberapa bahan, peralatan, tanaman, del yang ditumpuk di atasnya. Meski banyak hal, namun tidak berantakan sama sekali. Setelah memasuki pintu, 3 talenta Xia Ruofei menemukan bahwa sudah ada orang di komunitas berkebun ini. 3 anak laki-laki sedang mengobrol di sekitar pot tanaman. Mereka mendengar suara pintu dibuka dan mereka menoleh ke belakang secara bersamaan. Salah satu anak laki-laki dengan setelan kasual putih dan rambut berkulit halus berkilau tiba-tiba melihat matanya bersinar setelah rusa, dan dengan cepat berkata, "Lu Yu, kamu datang." Dan seorang anak laki-laki tinggi dan kuat di sekitarnya menatap Jiang Yue untuk pertama kalinya, dan matanya juga menunjukkan warna kegembiraan. Adapun anak laki-laki terakhir yang mengenakan jaket abu-abu dan berkacamata emas, ketika dia melihat Lu Yu dan Jiang Yue, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak memperlihatkan penampilan yang menakjubkan. Anak laki-laki berjas putih itu jatuh ke tubuh Xia Ruofei dan mengerutkan kening pada jejaknya, lalu dengan cepat menyebar dan tersenyum dan bertanya, "Lu Yu, ini." Lu Yu tidak menjawab pertanyaan anak laki-laki itu. Dia hanya memandangi anak laki-laki yang berkacamata emas itu. Dia sedikit mengernyit dan bertanya, "Peng Hui, siapa dia?" Anak laki-laki dengan setelan kasual bermerek berwarna putih bernama Peng Hui. Anak laki-laki tinggi dan kuat di sebelahnya adalah Yu Jun, keduanya adalah anggota klub berkebun. Tentu saja keduanya bergabung dengan komunitas berkebun, bukan tertarik pada budidaya tanaman, bonsai, del, melainkan murni karena Lu Yu dan Jiang Yue. Peng Hui dan Yu Jun, serta Lu Yu dan Jiang Yue adalah teman sekelas. Peng Hui tertarik dengan kecantikan Lu Yu pada hari pertama pendaftaran, dan dia mengejar Lu Yu secara gila-gilaan. Kampung halaman Peng Hui berada di Provinsi Xiangnan. Keluarganya juga merupakan keluarga terkemuka di Provinsi Sonan. Beberapa generasi melakukan bisnis. Meski ayah Peng Hui bukanlah seorang pengusaha kaya, namun masih terdapat puluhan juta rumah tangga. Oleh karena itu, Peng Hui secara alami melakukan serangan uang ketika mengejar Lu Yu. Hanya saja dia tidak mengira Lu Yu tidak mengumpatnya. Menjual uang, yang dilakukannya bukanlah hal yang remeh di hati. Rusa, selain sahabatnya Jiang Yue, tidak ada yang mengenal ibunya. Itu adalah Komite Tetap Komite Partai Provinsi Tenggara dan Sekretaris Komite Partai Kota Sanshan. Teman baik teman Yu Jun, sangat menyukai gadis pemalu Xiao Jiabiyu, Jiang Yue, tetapi juga dalam proses mengejar Jiang Yue terus-menerus menemui jalan buntu. Oleh karena itu, setelah mengetahui bahwa Lu Yu dan Jiang Yue bergabung dengan komunitas berkebun, kedua saudara laki-laki dan perempuan itu juga bertepatan, dan keduanya melamar untuk bergabung dengan agen berkebun. Faktanya, alasan mengapa agen pertamanan yang awalnya sangat populer sekarang memiliki begitu banyak anggota, sebagian besar alasannya adalah karena popularitas yang dibawa oleh Lu Yu dan Jiang Yue. Selain Peng Hui dan Yu Jun, masih banyak laki-laki.
Bergabung dengan agen berkebun dari Lu Yu dan Jiang Yue. Adapun anak laki-laki berkacamata emas di sekitar Peng Hui dan Yu Jun, bahkan Lu Yue tidak mengenalnya. Saya tidak ingin menjadi agen berkebun. Mendengar Lu Yu bertanya, Peng Hui menatap tajam ke arah Xia Ruofei dan berkata, Lu Yu, Master Chen Song adalah siswa SMA saya. Dia sekarang menjadi mahasiswa Universitas Pertanian dan Kehutanan Timur Laut, jurusan hortikultura. Lulus, kuat secara profesional. Chen Song mendengarkan perkenalan Peng Hui pada dirinya sendiri, dan juga mengungkapkan sensasi warna yang menakjubkan. Semua orang ingin tampil di depan wanita cantik. Tidak terkecuali Chen Song. Dia tersenyum pada rusa itu dan berkata, "Halo, gadis sekolah." Alis rusa sedikit berkerut, tetapi hanya mengangguk lembut dan bahkan menyapa. Lalu Lu Yu bertanya, "Peng Hui, apa yang kamu lakukan di sekitar Baskom?" Peng Hui segera mengungkapkan tampilan undangan dan hadiah, dengan mengatakan, "Lu Yu, apakah potmuran ini tidak sakit? Saya melihat Anda sangat cemas akhir-akhir ini, dan Anda membuat klaim sendiri dari Universitas Pertanian dan Kehutanan untuk mengundang Guru Chen, dia ada di pabrik. Ada banyak penelitian tentang hama dan penyakit yang pasti akan membantu Anda memecahkan masalah." Lu Yu tampak datar dan berkata, "Terima kasih, tapi tidak, kami telah mengundang para ahli untuk membantu." Pandangan Peng Hui tiba-tiba berubah dan berkata, "Pakar." Tatapannya tanpa sadar tertuju pada Xia Ruofei dan bertanya, "Apakah ini pria?" Lu Yu mengangguk samar dan tidak ingin berbicara dengan Peng Hui. Dia hanya berkata, "Masalahmu karena melepaskan, jangan halangi para ahli musim panas." Wajah Xia Ruofei tidak bisa tidak menunjukkan ekspresi aneh. Kapan dia menjadi ahli musim panas? Perlu diketahui bahwa kata ahli di tahun ini terkadang bukanlah nama yang bagus. Khususnya di internet, kedua kata ini pada dasarnya setara dengan tidak belajar omong kosong. Peng Hui tidak membiarkan dirinya terbuka. Dia bertanya, "Pakar ini terlihat sangat muda. Saya tidak tahu di lembaga mana Anda bekerja." Xia Ruofei tersenyum sedikit, dan ketika pembukaannya diklarifikasi, Lu Yu berkata lebih dulu, "Ini tidak ada hubungannya denganmu. Peng Hui, pot tinta ini bertanggung jawab atas Yue, tolong siapa yang tidak jelas siapa yang kita punya keputusan akhir." Petik 2. Itulah yang saya katakan, tetapi sebagai anggota komunitas berkebun, saya masih memiliki tanggung jawab untuk membantu Anda. Peng Hui tidak marah, masih berkata sambil tersenyum, dan Baskom Muran ini mewakili kami masyarakat berkebun Universitas Sanshan. Mereka yang berpartisipasi dalam pameran bunga, jika orang-orang yang tidak dapat diandalkan tertunda, yang hilang adalah wajah seluruh agen berkebun kita. Kamu tidak masuk akal, kamu tidak dapat diandalkan. Jiang Yue berkata dengan wajah kecil dan merah, "Xia Big Brother bisa menjadi masalah besar, dan pasti akan menyembuhkan anggrek kita." Di sisi Yu Jun, wajahnya berwarna hijau. Dia tidak menyangka dewinya akan mempertahankan wajah putih kecilnya tindakan aneh dari orang-orang Xiao Jin. Kulitnya lebih putih, dan otot-otot tentara tidak lagi. Munculnya kekuatan teroris di tubuhnya tersembunyi di dalam tubuh yang tampak kurus. Yu Jun memandang Xia Ruofei dengan sikap bermusuhan. Chen Chen adalah orang yang benar-benar terpelajar. Ia juga mempelajari budidaya anggrek dan pengendalian hama di Universitas Pertanian dan Kehutanan. Ini lebih dapat diandalkan daripada beberapa yang disebut ahli. Kamu Jun, kamu tidak diperbolehkan menghancurkan kakak laki-laki musim panas. Jiang Yue berkata sambil menghela nafas lega. Dan, aku sudah mengatakannya 800 kali. Jika kamu bermasalah, jangan panggil aku, Yue kecil, aku tidak mengenalmu. Yu Jun mendengarkan wajahnya tiba-tiba berubah menjadi putih, itu terlihat sangat memalukan, dan pada saat yang sama ada sedikit keluhan di hatinya, mau tidak mau menatap Xia Ruofei dengan mata bermusuhan. Pada saat ini, Chen Song, yang telah berbicara tanpa mengesampingkan, tersenyum dan memandang ke arah Xia Ruofei dan bertanya, "Tuan ini, pengendalian hama anggrek sangat rumit, dan saya baru saja melihat pot melon ini, jika tidak dirawat, jika ya, Anda mungkin akan segera mati. Saya menyarankan Anda untuk tidak melakukannya. Jika tidak, pusat perhatian tidak akan menghasilkan kesan buruk pada keindahan, tetapi tidak akan ada gunanya kerugian." Xia Ruofei berkata sambil tersenyum tipis, "Terima kasih atas perhatian Anda, tapi karena saya berjanji pada Lu Yu dan Jiang Yue,
saya secara alami akan menyembuhkan pot anggrek ini. Lu Yu dan Jiang Yue sama-sama bermata cerah pada saat bersamaan. Rusa berkata bahwa ini seperti yang seharusnya dikatakan Xia Ruofei. Orang ini, baru saja mendorong 3 perlawanan 4. Tampaknya cukup baik memberinya tekanan. Jiang Yue pada dasarnya adalah sejenis bubuk penghancur otak. Xia Ruofei merasa tampan dan tampan setiap kali dia mengatakan sesuatu. Dengan sepasang mata besar yang cerah, dia hampir siap melihat bintang bersinar. Wajah Peng Hui agak jelek. Ketiganya saling memandang. Pada akhirnya, Peng Hui menggigit giginya dan berkata, "Rusa, jika itu tanaman lain atau tanaman dalam pot, saya pasti tidak akan ikut campur, tetapi pot muran ini akan berpartisipasi dalam ekspo terkait dengan reputasi perusahaan. Masyarakat hortikultura dan bahkan seluruh Universitas Sanshan. Saya tidak akan menyerah begitu saja. Jika Anda ingin tetap berpegang pada pendapat Anda sendiri, maka kami akan menyerahkan keputusan kepada Presiden." Peng Hui, apa yang kamu inginkan? Rusa tampak kedinginan dan berkata, "Kamu agak terlalu lebar. Apakah pot muran ini ada hubungannya denganmu? Saya semua bisa menjadi agen berkebun," kata Peng Hui dengan ekspresi polos. "Ini lebih baik dari ini. Karena kamu telah mengundang ahli musim panas ini untuk datang, aku akan membiarkan dia dan saudara Chen melihat baskom ini bersama-sama." Molan, kita semua mendengarkan analisis dan pendapat keduanya, lalu memutuskan siapa yang akan dimintai bantuan, bukan? Alis Rusa berkerut dan ingin langsung menolaknya, karena dia adalah orang yang sangat kuat di tulangnya. Peng Hui perilakunya telah menyebabkan dia memiliki kebencian yang kuat. Panci tinta ini awalnya bertanggung jawab atas dia dan Jiang Yue, dan Molan semua bibit ditemukan oleh teman ibunya. Bibit tersebut termasuk dalam varietas yang relatif berharga, seharusnya dia yang mengambil keputusan akhir dengan Jiang Yue, dan kualifikasi apa yang harus diintervensi Peng Hui. Namun, ketika Lu Yu tidak berbicara, Xia Ruofei berkata lebih dulu, "Saya setuju." Diperbarui dengan cepat, dengan sedikit iklan, bab lengkap, dan pencurian rusak. "Xia kakak," Jiang Yue menangis dengan prihatin. Lu Yu juga mengerutkan kening dan berkata, "Xia Ruofei, mengapa kamu setuju dengannya? Anggrek ini milikku, dan aku selalu menjaga Yue, kita bisa memutuskan." Peng Hui tersenyum dan berkata, "Lu Yu, bukankah kamu seharusnya tidak percaya pada ahli musim panas? Dia telah berjanji pada dirinya sendiri. Selain itu, orang lebih berkuasa. Saya juga memikirkan komunitas berkebun kita, bukan?" Rusa mendengus dan tidak memperhatikan Peng Hui. Di sisi lain, Yu Jun memandang Xia Ruofei dengan sikap bermusuhan dan mencibir, "Pakar musim panas, jika kamu tidak berani, kamu tidak dapat menyesalinya sekarang, lagi pula, ada wanita cantik yang melindungimu." Xia Ruofei samar-samar memelototi Yu Jun dan Peng Hui. Penyanyi tingkat rendah ini sangat naif terhadap Xia Ruofei. Dia bahkan tidak tertarik untuk menjawab. Beberapa orang ini hanyalah mahasiswa, tetapi Xia Ruofei telah mengalami ujian hidup dan mati di medan perang, dan sakit parah. Mentalitas seseorang secara keseluruhan sangat berbeda dengan bunga rumah kaca di Menara Gading ini, apalagi Song lamanya. Pejabat tinggi politik seperti Tian Huilan dan pebisnis Ma Xiong dan Tang He dapat berbicara dan tertawa, jadi meskipun usianya hanya beberapa tahun lebih tua dari Peng Hui dan lainnya, di matanya, orang-orang ini mirip dengan anak-anak. Ketika Chen Song melihat bahwa Xia Ruofei tidak memiliki penyesalan, dia memandang Xia Ruofei dengan bangga dan berkata, "Tuan Xia, saya telah meninjau pot anggrek ini dengan cermat. Sekarang mari luangkan waktu untuk Anda, dan lihatlah." Xia Ruofei berjalan ke pot anggrek dan melihatnya dengan santai. Dia berkata, "Ya, izinkan saya membicarakannya." Chen Song tidak bisa menahan diri untuk tidak terkejut dan berkata, apakah kamu optimis?" Xia Ruofei mengangguk. "Apakah kamu tidak bercanda?" Chen Song mengerutkan kening. "Kondisi pot anggrek ini sangat rumit. Anda bisa melihat semuanya secara sekilas. Ini urusanku." Xia Ruofei berkata dengan lemah. "Jika Anda ingin membandingkan, izinkan saya menyampaikan pendapat Anda." Chen Song mendengus dan berkata, "Jika ini masalahnya, maka aku akan melempar batu bata untuk menarik batu giok." Setelah selesai berbicara, dia berdeham dan menunjuk ke panci Molan. Jelas pot anggrek ini adalah Molan.
Meskipun molan termasuk varietas anggrek yang relatif umum, namun pot anggrek ini sangat tidak biasa. Kalau tidak salah, ini pasti singa giok dari salah satu dari 10 bunga teratas molan. Soalnya, bentuk bunganya seperti singa yang menjulur ke atas, itulah ciri khas singa giok. Xia Ruofei masih mendengarkan dengan pandangan ringan. Peng Hui dan Yu Jun sama-sama memandang Xia Ruofei dengan ekspresi wajah. Ketika mereka melihat cahaya dan cahaya Xia Ruofei, mereka berdua merasa bosan dan bergerak serempak. Melihat ke atas, Lu Yu berkata dengan cemberut, tidak perlu mengatakan apapun tentang varietas muran ini. Semua orang di komunitas berkebun kita tahu betul. Arti kata-kata Lu Yu secara alami adalah Peng Hui dan Yu Jun telah mengatakan ini sebelumnya dengan Chen Song. Chen Song tampak sedikit stagnan, dan segera melanjutkan dengan berkata, kalau begitu mari kita bicara tentang situasi pot singa giok ini. Saya pikir ini adalah penyakit hawar daun, Anda tahu, ada lesi abu-abu kecoklatan yang jelas pada daun, dan penyakitnya kisaran plaknya sangat luas, dan sebagian daunnya mati dan rontok. Tentunya kondisinya sangat serius. Chen Song mengatakan ini dan memandang Xia Ruofei seperti biasa. Lanjutnya, untuk pengobatannya, pertama-tama anggrek harus berhenti menyiram, dan menyemprot 75% klorotalonil WP 600 kali setiap 10 hari. 1 atau 2 kali, semprot 2 atau 3 kali berturut-turut. Selain itu, secara berurutan untuk mencegah penyebaran penyakit, beberapa pot anggrek berikutnya juga harus disemprot dengan campuran bordo 1:100. Saya sudah selesai, ahli Xia, Anda harus membicarakan hal berikut. Chen Song memandang Xia Ruofei. Yu Jun segera berkata dengan lantang, bukan. Analisis Master Chen sangat masuk akal, dan ada juga program pengobatan yang layak. Ini disebut profesional. Beberapa orang adalah ahli gadungan. Saya khawatir bahkan molan ini pun mendapatkan itu. Saya tidak melihat adanya penyakit apapun. Peng Hui juga berkata dengan sinis, pakar musim panas, jika Anda benar-benar tidak bisa, ulangi kata-kata Guru Chen. Xia Ruofei tidak berbicara, dan Lu Yu menatap mata yang seperti idiot itu. Kemudian Lu Yu berkata, apakah kamu sudah selesai? Tidakkah menurutmu hal yang dikatakan Tuan Chen itu familiar? Peng Hui dan Yu Jun sama-sama tercengang. Apa maksudmu? Chen Song bertanya dengan sedikit cemberut. Jiang Yue, yang berdiri di samping rusa, bereaksi. Dia segera berkata dengan lantang, saya ingat. Ini hampir sama dengan yang dianalisis oleh Guru Liu dari Institut Bioteknologi beberapa hari yang lalu. Dan kami juga menggunakan klorotalonil, tapi tidak ada efek sama sekali. Wajah Peng Hui sedikit berubah. Dia mengingatnya dengan hati-hati dan menemukan bahwa Jiang Yue mengatakan itu benar. Analisis dan opini penanganan Chen Song hampir sama dengan yang dikatakan Liu beberapa hari lalu. Parahnya lagi, pihak Dinas Pertamanan sudah melakukannya sesuai dengan cara Pak Liu yaitu menyemprotkan klorotalonil, namun molan ini belum juga pulih kesehatannya, namun sepertinya sudah menjadi lebih parah. Artinya, tanpa pembukaan Xia Ruofei, sudah terlihat bahwa analisis dan opini penanganan Chen Song semuanya salah. Bagaimana ini bisa terjadi? Peng Hui memanggil dalam hatinya. Pada saat ini, Yu Jun juga mendengus dan berkata, bagaimana dengan hal yang sama? Guru Chen Siqiong dan Liu semuanya mempelajari ini secara profesional. Penilaian mereka serupa dan normal. Tetapi seorang ahli belum mempublikasikannya. Pendapat yang tinggi. Lu Yu sangat kecewa dengan mahasiswa tingkat tinggi Peng Hui dari Universitas Pertanian dan Kehutanan. Awalnya mendengarkan perkenalan Peng Hui, hati Lu masih sedikit diharapkan. Saya tidak berharap Chen Song mengusulkan metode yang efektif. Katakan sesuatu yang terbukti gagal. Mata Lu Yu tidak bisa membantu tetapi juga tertuju pada Xia Ruofei. Saya melihat Xia Ruofei tersenyum kecil, dan mengarahkan jarinya ke pot molan. Aku tidak punya cerita yang panjang. Aku hanya punya satu kalimat, aku bisa menyembuhkan penyakit molan ini. Apa? Peng Hui bertiga saling berhadapan. Apakah ini seorang ahli? Tidak ada analisis sama sekali, hanya satu kalimat, saya bisa menyembuhkan. Dia seharusnya tidak menjual pil besar di jalan. Apa obatnya? Ini terlalu menyenangkan. Chen Song tidak dapat menahan diri untuk tidak bertanya, Tuan Xia, Anda sedang berbicara tentang cara mengobatinya. Bisakah Anda menyembuhkannya dengan sebuah kalimat? Xia Ruofei mengangkat bahu dan berkata, kalau tidak,
Analisis untuk menganalisis bukan untuk mengobati pot muran ini. Saya bilang saya bisa menyembuhkan. Chen Song mencibir dan berkata, saya melihat Anda meniup kulit sapi. Bahkan pembelajaran profesional saya tidak melihat di mana masalah sebenarnya dari anggrek pot ini. Anda dapat melihatnya, Anda dapat mengetahuinya. Karena Anda tahu kenapa tidak, tidakkah kamu berani mengatakannya kepada semua orang? Xia Ruofei tersenyum dan berkata bahwa dia tidak ingin menanggapi keraguan Chen Song. Saya adalah pemenang medali emas pameran bunga Universitas Tenggara yang lalu. Kata Chen Song, apakah kamu menginginkan penghargaan? Saya bisa menyembuhkan penyakit muran ini. Saya adalah lulusan luar biasa dari profesi berkebun. Saya seorang mahasiswa pascasarjana tahun ini. Guruku juga ahli dalam budidaya anggrek. Saya bisa menyembuhkan penyakit muran ini. Saya telah menangani beberapa hama dan penyakit anggrek berskala besar, dan mereka selalu berhasil. Saya bisa menyembuhkan penyakit muran ini. Bisakah kamu mengubah satu kalimat? Bisakah kamu mengatakan ini saja? Chen Song memiliki keinginan untuk melarikan diri. Saya bisa menyembuhkan penyakit pot tinta ini. Lu Yu dan Jiang Yue melihat Xia Ruofei berpenampilan nakal dan tidak bisa menahan senyum. Peng Hui dan Yu Jun memandang Xia Ruofei dengan aneh, dan merasa bahwa ahli musim panas ini sama sekali tidak dapat diandalkan. Chen Song sangat marah hingga wajahnya memerah, dan dia berkata dengan suara dingin, saya terlalu malas untuk mengatakan begitu banyak kepada orang awam. Setelah itu, Chen Song memandang Lu Yu dan berkata, gadis sekolah ini, saya tahu pot anggrek ini milik Anda berhak memutuskan, tetapi singa giok sangat berharga, saya masih berharap Anda berpikir dengan hati-hati. Walaupun saya baru menilai mungkin ada penyimpangan, tapi saya sedang mempelajari jurusan ini. Beri saya waktu dan saya pasti akan mencari tahu penyebab sebenarnya. Rusa dengan samar berkata, terima kasih, tapi Xia Ruofei berkata bahwa dia bisa menyembuhkan pot magnolia ini, pasti bisa disembuhkan, jadi itu tidak akan mengganggumu. Kamu, Chen Song terdiam. Menurutnya, ini hanyalah sandiwara. Wajah Chen Song juga agak tidak menyenangkan. Dia memandang Peng Hui dan berkata, Peng Hui, karena aku tidak membutuhkanku di sini, maka aku akan kembali. Peng Hui berkata dengan cepat, Chen, harap tunggu. Setelah itu, Peng Hui menatap mata Xia Ruofei dan bertanya, Tuan Xia, Anda baru saja mengambil tiket penuh. Saya ingin tahu apakah Anda dapat menyembuhkan pot singa giok ini. Jika kamu tidak bisa menyembuhkannya, kamu tidak bisa menyembuhkannya. Jiang Yue segera bergegas dan berkata, pot anggrek ini milikku dan panjang, kami tidak keberatan, bisakah kamu mengelolanya? Peng Hui tidak bisa menahan diri untuk tidak terlihat canggung. Di sisi lain, Yu Jun semakin marah. Dia dapat melihat bahwa hati Jiang Yue terikat pada Xia Ruofei. Tidak peduli siapa yang mengungkapkan arti Xia Ruofei, dia akan segera keluar, menjaga. Ketika Peng Hui bersiap menggunakan nama agen berkebun sebagai retorika, Xia Ruofei sudah tersenyum dan melambai pada Jiang Yue. Dia berkata, Jiang Yue, tidak masalah, karena aku yang mengatakannya, itu harus disembuhkan. Setelah itu, Xia Ruofei menuruti keinginannya dan bertanya, jam berapa pameran bunga yang ingin Anda ikuti? Jiang Yue segera berkata, Xia Big Brother, waktu pembukaan expo adalah Rabu depan. Menurut praktik yang biasa, kami akan mengirimkan bunga pameran ke tempat untuk penataan pada hari Selasa. Xia Ruofei diam-diam menghitungnya, dan kemudian berkata, masih ada 6 hari untuk mengatakan ini. Kalau begitu, beri saya 3 hari, dan setelah 3 hari, saya akan memberi Anda lan-lan yang sehat dan sehat. Peng Huipi tersenyum dan berkata sambil tersenyum, Tuan Xia, kesombongan Anda, oh. Maaf, ini adalah kepercayaan diri. Kami telah melihat kepercayaan diri Anda, tetapi Anda belum mengatakan apa yang harus dilakukan jika itu tidak sembuh. Apa? Xia Ruofei mengangkat bahu dan berkata, aku tidak bisa menyembuhkannya. Jika kamu tidak bisa menyembuhkannya, aku akan membayarmu sepanci anggrek, dan nilainya pasti tidak lebih rendah dari pot singa giok ini. Ketika Yu Jun mendengarnya, dia langsung berkata, saya tidak tahu harus berkata apa. Berapa banyak yang Anda tahu nilai dari singa giok ini? Bahkan Peng Hui belum tentu mampu membelinya. Jika Anda memiliki mulut yang besar, Anda dapat membayar pot, bisakah kamu membelinya? Alis Jiang Yue vertikal, dan alam bawah sadar.
siap menyangkal Yu Jun. Namun, kali ini, Lu Yu memimpin dengan membuka mulutnya. Dia berkata dengan lemah, jika Xia Ruofei tidak mampu membelinya, maka tidak ada seorang pun yang mampu membelinya di ruangan ini. Ketika Lu Yu mengatakan ini, Peng Hui menarik napas dan memandang Xia Ruofei dengan tatapan aneh. Xia Ruofei tidak menekuni hobi merek-merek mewah. Dia biasanya memakai pakaian dengan nyaman. Oleh karena itu, Peng Hui dan yang lainnya tampak biasa saja. Terutama keluarga Peng Hui yang sangat baik. Dia adalah merek terkenal. Dia melihat Xia Ruofei secara alami, akan ada rasa superioritas. Tapi mendengarkan maksud Lu Yu, ahli musim panas, ini cukup kaya, bahkan lebih kaya dari Peng Hui. Setelah Lu Yu selesai, dia mengabaikan Peng Hui dan yang lainnya dan langsung berkata, itu dia. Xia Ruofei, maka pot muran ini akan diserahkan kepadamu, tidak peduli metode apa yang kamu gunakan, bantu aku menyembuhkannya. Itu saja, Xia Ruofei berkata sambil tersenyum, tidak masalah. Saya akan membawanya kembali dulu, lalu mengirimkannya kembali dalam 3 hari. Baiklah, terima kasih. Lu Yue mengangguk dan berkata. Jiang Yue juga berkata pada Xia Ruofei dengan senyum manis, terima kasih, Xia Dage. Sama-sama, Xia Ruofei berkata sambil tersenyum. Peng Hui berkata sambil seruan dingin, jika ini masalahnya, maka kita akan menunggu selama 3 hari untuk menyaksikan cara peremajaan guru Xia. Kami akan datang dengan teman-teman sekelas dari agen berkebun. Chen Song juga menatap Xia Ruofei dan meliriknya. Dia tersenyum dan berkata sambil tersenyum, saya sangat ingin tahu tentang cara guru Xia. Saya juga datang untuk ikut bersenang-senang 3 hari kemudian. Setelah itu, ketiga orang itu tidak lagi seenaknya meninggalkan agen berkebun. Setelah Peng Hui dan yang lainnya pergi, Jiang Yue berkata dengan cemas, Daxia, apakah kamu sangat yakin? Kamu baru saja mengatakan bahwa kamu belum menanam anggrek. Aku belum pernah menanam anggrek. Kalau begitu, kamu masih. Jiang Yue mau tidak mau berkata dengan cemas. Lu Yue memandang Jiang Yue dengan kata-kata yang tidak bisa berkata-kata, Yue, kamu mengkhawatirkan dia sebagai hantu. Dia dulunya seorang tentara, dan dia tidak pernah menanam sayuran. Bukankah itu sayuran Taoyuan yang sama? Xia Ruofei berkata dengan polos, tidak. Aku sudah memasak selama 2 bulan di rekrutan. Terlalu malas untuk peduli padamu. Rusa Yubai, Xia Ruofei berkata sambil melirik, pergi. Jangan lupa bahwa kita akan memiliki molan yang sehat dan sehat setelah 3 hari. Aku tidak ingin melihat wajah mulut Peng Hui yang sombong. Xia Ruofei menyeringai dan berkata, jangan khawatir. Beberapa anak kecil, ekspresi mereka akan sangat menarik. Setelah itu, Xia Ruofei berjalan mendekat dan mengambil pot molan, dan meninggalkan agen berkebun bersama Lu Yujiang. Ketika dia sampai di tempat parkir di lantai bawah, Xia Ruofei menempatkan molan di kursi depan truk pickup, lalu menutup pintu dan pergi ke sisi lain kursi pengemudi. Dia menekan jendela dan berkata, Lu Yu, Jiang Yue, kalau begitu aku akan kembali dulu. Lu Yue mengangguk, dan Jiang Yue berkata dengan penuh rasa terima kasih, Xia Dage. Xia Ruofei tersenyum dan melambaikan tangannya, lalu menyalakan mobil dan menginjak pedal gas untuk meninggalkan gedung sekolah lama. Dia awalnya ingin menemukan Ling Qingsui, tetapi setelah memikirkannya, diperkirakan Ling Qingsui masih merajuk. Pada saat ini, tidak dapat dihindari bahwa dia tidak akan tertarik dengan pintu tersebut, jadi dia langsung berkendara kembali ke peternakan Taoyuan. Xia Ruofei membawa pot muran ke ruang baru di jalan. Setelah kembali ke kamar villa pertanian, ia mengeluarkan molan, lalu mengambil sebotol larutan kelopak dari ruangan tersebut, menyiram sebagian akar molan, lalu memasukkan sisa larutan kelopak ke dalam kaleng penyiram. Dulu, larutan kelopak banyak disemprotkan pada kelopak anggrek dan daun yang terkena lesi. Setelah melakukan ini, Xia Ruofei menempatkan molan ke ruang asli di mana laju aliran waktu 30 kali lipat dari dunia luar, dan tidak lagi mengelolanya. 3 hari berlalu dalam sekejap mata. Xia Ruofei mengambil pot molan, dan pergi ke Universitas Sanshan. Ketika mobilnya melaju ke gedung sekolah lama, dia menemukan bahwa selain Lu Yu dan Jiang Yue, ada lebih dari selusin siswa yang menunggu di bawah. Dia telah melihatnya 3 hari yang lalu. Peng Hui, Yu Jun dan Chen Song, serta siswa yang belum mengetahuinya,
diperkirakan merupakan teman sekelas komunitas berkebun. Ketika mobil dihentikan, Jiang Yue dengan cepat maju dan bertanya, "Bagaimana kabar kakak Xia?"